Lila macam mana nih? PKP. Kenapa yang repot-repot ini? Siapa yang saya? Bangkit, bangkit, Coba, naik ke coba surga. jawab dulu. Jadi daripada aku debat sama Paru ini, mending aku lawan si Nora atau siapa si Esti gitu. Kalau Paru nggak boleh, kalau si Rambi nggak boleh, atau Manalu atau Orang diam disenggol, nanti giliran orangnya aham nanti siapa? ini kayak tikus ketemu anu itu loh. Raja singa itu langsung tikus kan gitu dia, tikus gitu ngintip-ngintip gitu. Nanti kalau raja singanya muncul lari dia. Iya kelakuan di masa kalam gitu, ada orangnya diem di senggol-senggol, nanti tidak ada orangnya dicari-cari. Heran saya. Lanjut Bang Darel. Iya. Jadi kalau Gini aja sih, teman-teman tuh di Komal saya tuh ya baik Islam maupun Kristen itu jaga kondisivitas saja. Ketika banyak Muslim di sini, banyak Kristen di sini, satu-satu dalam artian itu nggak harus yang head to head itu kan memang satu-satu gitu kan. Maksudnya satu-satu itu ngomongnya satu-satu. Kalau saling melengkapi mau menambahkan silakan, nggak masalah. Terkadang itu kan tabrakan nih, ketika ngomong satu ngomong semua itu, baik dari yang Muslim maupun Kristen kan seperti itu. iya. Aktivitasnya aja. Kalau sebenarnya enaknya kalau debat-debat lintas agama ini, asal jangan baper aja yang di bawah-bawah ini, jangan terlalu serius sekali kan. Iya. Kalau contohnya itu. kayak Juma lah. Naik Bang Zuma. Bang Zuma Kalau Juma lah dulu kan. Juma ini kan sebenarnya kan keras-keras juga apanya itu, gaya debatnya itu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi saudara Kristenku dan juga saudara ban mobil. Nah, Bang Zuma ini Selamat pagi, Adinda Juma. Adik saya ini. Iya pagi. Aku benar. Ini adik saya. Lanjut. sebentar. Tahan dulu. Yang Oten janganlah rohnya ini. Bang Zuma tadi barusan saja Opung Rambe turun dari sini beliau. Tadi ada WhatsApp dari Bang Zuma juga ya. Kayaknya Bang Zuma diarahin sama Opung Rambe kayaknya ya. Oh, iya betul. Iya. Beliau minta Pekerjaan. Oke, silakan Tadi lanjut Bang Zuma. lagi pantau anak-anak menuju ke ini Garut. Datang Opung, Dinda masuk ke sana, katanya ada orang kesurupan. Iya, dua orang ini Daril sama Mas Rekalam. Ya, tapi tidak kesurupan. Bukan beliau ini yang kesurupan. Keduanya nih si Marlon sudah turun barusan. Jangan bilang kesurupan Juma, nggak ada sama kami setan, kami tempeleng setan. Kak sama kalian yang setan itu Islam. Diam. Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada setan yang datang memakai nama aku, kok bilang pula tak ada setan samamu. Sama kami nggak laku setan. Sama Dewa kalian yang Athena yang kau sembah itulah setannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. benar kawan. Kau jangan membengkok-bengkokkan Alkitab. Loh kok saya pula yang bengkokkan? Anda sendiri sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian itu adalah yang bernama Yesus Kristus. Dan itu adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Yahudi jauh sebelum Kristen itu ada. Betul? Salah lah kau itu. Kok salah pula? Kemarin benar, hari ini salah. Dengarkan penjelasanku dulu ya Juma ya. Ada orang Athena menjembah banyak dewa. Adalah ini si Zeus, si Artemis dan semua ada Hermes. Terus? Tetapi ada satu dewa kekuatan tapi nggak dikenalnya, nggak tahu siapa ini. Dibuatlah sebuah tempat penyembahan kuil untuk dewa yang tidak dikenal. Jadi, salah kau itu. sebentar dulu kawan, biar ku selesaikan dulu. Disembah-sembahnya lah ini dengan juga yang lain-lain ini. Lalu datanglah Paulus berjalan-jalan di Athena ini. Dibilangnya, "Oi, aku lihat kalian sangat berbakti kali kalian sama dewa-dewa ini. Tetapi satu dewa yang enggak ada satu kulihat kuil kalian buat untuk dewa yang tidak dikenal. Yang aku datang memberitakan ya bahwa untuk dewa yang tidak kau kenal ini sebenarnya ini adalah Yesus Kristus."
Itu dewa yang mereka tidak kenal, mereka sudah sembah sebelumnya nggak? Sebentar dulu kawan, disembah-sembahnya tapi nggak dikenal, nggak, mereka Iya. belum mengetahui bahwa ini adalah Yesus Kristus. Iya, saya tanya, dewa-dewa yang mereka sembah sebelum mereka datang Paulus pada mereka itu adalah Nggak dewa ada. yang sama kan, yang diperkenalkan oleh Paulus, betul? Belum. Gini, tahu kok, ada mangkok kosong, ada cangkir kosong. Ini disembah-sembahnya ini, tapi belum setelah disembah-sembah, tapi belum ada yang disembahnya ini, kosong. Tetapi datanglah Paulus yang aku mau mengenalkan bahwa inilah yang maha kuasa itu, ini Yesus Kristus ini yang maha kuasa yang kosong. Yang kalian sembah selama ini, yang kalian sembah selama ini. Tetapi ya, yang kau sembah selama ini kan nggak tahu dia sampai disembah. Sudah. Berarti Sudah. yang disembah selama ini itu adalah Kristus, betul? Bukan, belum lah, orang nggak tahu dia. Memang berat sama ban karet ini. Berat. Pemahaman kita kayak mana yang dia pemahaman kita ini? Tadi kamu sudah mengakui iya, sekarang enggak. Gini, ada kekuatan besar yang nggak diketahuinya melebihi Zeus dan Artemis. Tetapi nggak tahu dia siapa ini yang kekuatan besar ini. Datang Paulus, kekuatan yang maha besar yang tidak kau kenal itu adalah Itulah Yesus. Ya, betul. Dan itulah yang kalian sembah sebelum aku datang, tapi kamu tidak kenal. Bisa jadi. Itulah yang kalian sembah, tetapi nggak dikenalnya, betul. Iya, berarti selama ini sebelum Paulus datang, mereka sebenarnya sudah menyembah apa yang disembah orang Kristen hari ini, betul? Betul. Berarti sembahan orang Yunani sebelum Kristen adalah sembahan yang sama dengan yang disembah Kristen hari ini, betul? Yang tidak dikenal mereka itu. Ketawa, kalau cuma lampir, bodoh. Jadi gini, Yesus yang turun di Yerusalem itulah yang maha kuasa itu ada, tapi mereka nggak kenal, nggak tahu dia siapa sih. Ya suka kaulah. Yang penting apa yang disembah oleh Yunani kuno Tapi kau seret-seret ke Yunani seolah-olah adalah si Yesus ini adalah dewa Yunani, kau seret-seret adalah begitu. apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini, betul? Betul. Nah, iya sudah. Berarti kau sudah akui bahwa yang kau sembah hari ini adalah dewa Athena. Jadi kebawa ke dewa Athena. Itu dulu belum dewa Athena, itu belum dikenal orang Athena. Nama dewa Betapa Athena beratnya. Betapa beratnya. Tuhannya orang Israelnya itu, tapi nggak dikenal orang Athena. Tuhannya orang Israel yang disembah oleh orang Athena gitu. Betul. Sebelum mereka datang Belum Paulus pada dikenalkan sama mereka. Paulus. Nah, sebelum mereka diperkenalkan oleh Paulus, sembahan orang-orang Athena itu siapa? Zeus. Dalam nama Zeus. Zeus dulu, tapi itu sebenarnya adalah Oh tidak, salah. Oh, kamu nggak paham sampai situ rupanya. Berarti kau salah, Kamu nggak paham. Nggak ngerti Bodoh, kamu ini kau yang salah paham. Kau yang Ya Allah ya Karim, apa yang begini kau juga, sembah? Apa yang coba. kau sembah yang kau tidak kenal itu, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Alamak. Kok alat gini cuma? Alamak. Kau arahkan Zeus itu seolah-olah Yesus dan Artemis. Oh tidak. Oh iya, itulah dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Mereka mengenal dari segi nama, ada Zeus, ada Hermes. Itulah kan politis. Coba kau baca, dengar. Coba. Saya. Jadi gini. Bacalah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Betul. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Theos yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, Imam Dewa Zeus datang mempersembahkan kurban kepada Paulus.
Imam dewa Zeus Kisah Rasul berapa itu? Kisah Rasul berapa itu? Imam Dewa Zeus 14. Aduh, bagaimana ini anak kecil. Ini kalau teman-teman kita lihat. dia pertanyakan, nanti setelah ditunjukkan, nanti dia bantah sendiri tuh. Dia bantah sendiri dalilnya. Tidak ada yang kutakutkan di debat ini karena memang Maka datanglah Imam Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang. Ayat berapa? Ayat Nomor berapa? 13. Untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus. 13 bentar. Maka datanglah Imam Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk ketawa ini, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Paulus sekalian, mengapa? Paham sudah kau di situ? Paham. Sebentar, baca ayat 14-nya. Kau jangan kau penggal-penggal keong. Sebentar, biar ku baca ayat 13 dan 14 ya. Biar ku baca ayat. Maka datanglah Imam Dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. 13 ya. Mendengar itu, sebentar cuma, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak dan itu sambil berseru, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kamu ini adalah manusia, kami ini adalah manusia biasa, katanya. Sama seperti kamu. Kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Oke, sebentar dulu, kau jangan meninggalkan. Tenang dulu kau. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, artinya dan berbalik kepada Theos yang hidup. Siapa Theos? Sebentar dulu Juma, kau jadi kau pula nyangkut-nyangkut aku. Sebentar. Ayo. Siapa Theos? Sebentar dulu, supaya janganlah kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, kata si Paulus. Sama seperti kamu, kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, artinya membuat persembahan-persembahan itu ditinggalkan itu, dan berbalik kepada Allah yang hidup, kata Paulus, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Dalam zaman lampau ya. Keinginan masing-masing, lanjut. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim subur bagi jadi gini, masalahnya ini, dia memberitakan Injil kepada orang Athena, orang itu agar meninggalkan sebentar dulu. Maka Paulus mengajak mereka menyembah kepada siapa? Kepada dewa-dewa. Kepada Yesus, dewa yang mereka tidak kenal. Makanya orang Yahudi ketika datang dari Antioquia, mereka kemudian membujuk orang banyak itu untuk memihak kepada orang Yahudi ini, lalu melempari Paulus. Jadi, karena Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda dari ajaran Taurat. Begitu. Paham kau sampai situ? Kita bicara tentang dewa-dewa ini dulu. Kita bicara tentang dewa-dewa ini. Betul. Kau mengatakan, sekarang ku tanya dulu kau Juma, apakah maksudmu Zeus itu adalah sama dengan Yesus? Yes. Wah, di sini salahmu. Oh, enggak dong. Coba baca itu. Coba baca ketika Paulus mengatakan dewa yang kau sembah selama ini. Disitulah kejahatanmu itu. Kau bilang Zeus itu sama dengan Yesus. Di situ kejahatanmu. Dengar. Saya bacakan dalilnya. Kau nggak jujur. Saya bacakan dalilnya. Baca. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, di panggung lah ceritanya, atau di mimbar, dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal.
Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Apa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Apa? Sekarang ku tanya dulu kok, apakah mereka mengenal Zeus? Mengenal. Apakah mereka mengenal Artemis? Mengenal. Tetapi Tidak mengenal, tidak Kok mengenal. tidak mengenal. Sedangkan anaknya Zeus aja Hercules. Apa kau kata? Mereka tidak mengenalnya, itu hanya lakon, dongeng. Oh. Hei, Tiga dewa Zeus sebentar. itu hanya tokoh fiktif yang mereka Bodoh tidak kali kenal. kau dengar. Biar ku Tokoh terangkan sama fiktif, kau. Ada Hercules tiga itu tokoh besar- fiktif. Dengar Hermes dulu. itu tokoh fiktif, hanya ada dalam angan-angan mereka. Mereka ya. menyembahnya tanpa mereka kenal. Itulah Mereka yang sudah- Paulus ajarkan kembali, yaitu Kristus Yesus. Bodoh kali kau. Jadi ada tiga dewa besar Yunani yang dikenal. Satu Zeus, Tapi dua itu Hades, hanya tiga sebuah nama Poseidon. doang. Berbeda Kok nama dengan doang? Yesus. Yesus betul-betul hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Oh. Hermes mana pernah turun ke bumi? Zeus Dusta mana pernah kau. turun ke bumi? Nah, inilah Hercules dustamu. mana pernah turun ke bumi? Itu Inilah hanya ada dustamu. dalam ilusi, angan-angan mereka doang. Sekarang kita Tapi ada yang benar-benar terbukti turun ke bumi bernama Yesus Kristus. Itulah yang Paulus ajarkan. Sebentar dulu kawan, makanya aku tanya pertanyaan pamungkasnya adalah Juma, apakah Zeus itu sama dengan Yesus? Kau bilang iya, disitulah Iya penipuanmu. dong. Paulus yang mengatakan itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau Jadi- sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada Iya. kamu. Betul. Jadi Yang mereka sembah, Zeus yang mereka tidak kenal dikenal- selama ini Bukan. adalah Zeus, Jadi, adalah Hermes, Zeus- Hercules. Itu yang mereka sembah tanpa mereka mengenalnya. Berarti aku tanya dulu kau, apakah Yesus itu sama dengan Hercules? Dewa-dewa yang tidak mereka kenal itulah yang aku beritakan kepadamu. Aku tanya Hei, dulu kau, Juma, apakah Yesus sebentar Dalam- dulu, apakah ya, Yesus itu dalam pandangan orang Athena ya dan ya. apakah Yesus sama dengan Hercules? Dalam pandangan mereka ya dan ya. Oke, udah ketahuan Apa? kamu. Makanya Sebentar, ada yang satu dengar pertanyaan dengar lagi cuma. dengar Apakah Hercules Yesus adalah dengar Hermes? dengar Hercules itu bapak, Zeus itu anak. Kamu apa? Kasihan masalah generasi. Tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau pungkiri. Dalil menyatakan itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Pandai-pandaian kau. Coba. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya. Nah, apa yang mereka sembah? Apakah mereka mengenal Zeus? Mengenal? Bagaimana caranya mengenal sementara mereka tidak pernah bertemu, nggak pernah turun ke bumi? Sedangkan mereka sudah tahu sejarah Zeus ini menikahi perempuan dan melahirkan pesaing apa? Sekarang kau tanya orang-orang Hindu, Anak-anak apakah Zeus mereka ini rame mengenal loh. Krishna? Ada Hercules anak Tanya dulu. Zeus, ada Perseus anak Zeus. Ku tanya Ada- dulu, apakah mereka mengenal Krishna, orang-orang Hindu ini? Oh enggak, mereka enggak kenal Krishna. Iya makanya, apakah mereka kemudian mengenal Zeus, orang-orang ini? Orang Athena Tidak mengenal juga, cuman mengenal nama, dengar-dengar doang. Loh. Cuman mendengar, sama seperti orang kita di Indonesia, dewata. Emang pernah melihat dewata? Nggak pernah mengenal nama tapi Itu tidak mengenalnya. jadi- Itulah yang disebut agnostos theos yang mereka sembah selama ini. Maka Ya, tinggalkan itu, kesalahan. sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita namanya Di Kristus. tengah jalan datamu benar, di ujung-ujungnya datamu menipu. Oh tidak dong, karena Paulus dengan tegas mengatakan apa yang kamu sembah. Emang apa yang mereka sembah selama ini? Jadi biar kau tahu, biar Ku tanya dulu kawan-kawan sama di bawah, apa yang mereka sembah selama ini? apa Sebelum yang ada dibaca Paulus, si mereka Jumat menyembah ini apa? betul. Tetapi dia memelintir kesimpulan. Saya Begitu. tanya samamu, apa saja yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Mereka menyembah banyak dewa politeis. Mereka menyembah Zeus. Mereka menyembah Semua mereka kenal Hermes. nggak? Mereka kenal nggak? Kenal. Bagaimana cara mereka mengenalnya? Sementara itu Mereka- hanya tokoh fiktif. Oh mereka punya sejarah masing-masing itu. Iya, bagaimana? Tunggu dulu. Masalah generasi. Apakah kau lupa bahwa Zeus punya banyak anak? Hei, itu fiktif. Itu cuma dongeng-dongeng mereka, politeisme. Mereka berpandangan bahwa dewa itu beranak cucu.
Kamu percaya juga rupanya dewa-dewa itu ada? Biar kau tahu Juma ya, Hercules itu anak Zeus, Artemis itu anak Zeus. Saya tanya samamu, Perseus itu apakah anak kamu Zeus yang menikahi kamu percaya? manusia. Apakah Mereka kamu percaya mengenal itu Zeus. adalah Tapi mereka tokoh tidak yang betul-betul mengenal nyata? Bodoh kali kau. Apakah kamu percaya itu tokoh yang nyata? Bah, tokoh bagi orang Yunani itu tokoh nyata. Bagaimana ceritanya nyata sementara itu tidak pernah ada di bumi? Itu hanya anggapan, tanggapan, angan-angan mereka doang. Dia nggak pernah kau nonton film Zeus itu menikahi Sama melahirkan seperti Hercules orang dengan yang melahirkan berpikir Perseus. tentang Brahma, tentang Krishna, tentang Shiva, Wisnu, sama itu. Dengar Juma, orang India mengenal Siwa benar, mengenal Wisnu benar karena Pernah apa? mereka Ada jumpa? Pernah mereka pernah ketemu? jumpa mereka? Ada yang Berarti kamu Wisnu. akui? Berarti kau akui Bodoh bahwa kali itu kau. mereka ada? Ada. Oh, berarti kau sudah mempercaya kepada dewa-dewa mereka juga? Kenapa percaya pada dewa? Memang ada mereka itu. Itu kan bukan mereka. Wisnu itu turun ke dunia jadi Ramayana. Kau bodoh kali kau. Wisnu Jadi Paulus itu. mengajarkan bahwa Sebentar apa dulu, yang kamu kawan. sembah tanpa Jangan kau mengenalnya. cocok-cocokkan Tuhan Apa orang yang dengan kau Zeus. sembah tanpa mengenalnya. Jadi kau ingin mengatakan bahwa orang-orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi sebelum datang Paulus? Oh tidak. Ya sudah. Sudah. Mereka belum mengenal. Itu berarti kalau mereka tidak mengenal, apakah mereka menyembah Tuhannya Yahudi? Tuhannya yang untuk Tuhan yang tidak dikenal. Mereka tidak tahu, tapi ada Kau selalu membuat aku tertawa setiap kita ketemu. Yesus itu Tuhannya orang Yahudi benar, tapi mereka tidak mengakui. Apakah orang Athena sudah menyembah Tuhannya Yahudi sebelum Paulus datang? Mereka belum mengenalnya. Ya, apakah mereka sudah menyembahnya? Ya belum lah. Ya belum. Berarti agnostos theos itu yang mereka sembah yang mereka tidak kenal bukan Tuhannya Yahudi. Ketepat. Masalah generasi. Setelah diperkenalkan Paulus, setelah diperkenalkan Paulus baru mereka mengenal. Lah, berarti selama ini yang mereka sembah tidak mengenalnya itu siapa? Masih ngambang-ngambang lah orang nggak belum Masih ngambang-ngambang kayak bom-bom terampung di laut. Jadi Kadang kamu lucu. Kadang kamu lucu memang. Untuk dewa yang tidak dikenal, mereka nggak mengenal entah Yesus atau siapa kan mereka nggak tahu. Nah, Tapi setelah dikenal, itulah yang Paulus ajarkan. Oh salah. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Pertanyaan saya, apakah yang mereka sembah tanpa mengenalnya itu adalah Tuhannya Yahudi? Yang mereka puja-puja di kuil? Mereka belum tahu, hanya yang tidak dikenal aja. Karena tidak dikenal. Sekarang pertanyaan saya, apakah yang disembah mereka yang mereka tidak kenal itu Tuhannya Yahudi yang mereka persembahkan berhala makanan-makanan sesajen berhala di kuil? Oh, enggak lah, Rosa. Ya udah enggak. Sementara itulah yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah yang diperkenalkan oleh Paulus berarti bukan Tuhannya Yahudi. Bukan kosong, masih kuil kosong itu. Artinya gini Juma, itu kan masih kuil kosongnya itu yang tidak mereka tidak tahu tapi ada yang maha kuasa. Tapi tunggu dulu, yang maha kuasa ini kan masih Mr. X dianggap mereka. Mr. X tapi mereka sudah sembah kan? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Mr. X nya masih ini, tetapi mereka nggak tahu siapa sih yang maha kuasa ini. Nah, apakah itu Tuhannya Yahudi? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Datanglah Paulus memperkenalkan yang apakah maha itu Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi lah itu. Nah, berarti orang Yunani sebelum Paulus datang sudah menyembah Tuhannya Yahudi. Jangan dulu, biarkan dulu aku menerangkan. Jangan dulu. Kau cari menang-menangan. Biar kebenarannya dulu aku kasih tahu samamu. Kebenarannya dulu. Jadi kan ini kan kuil kosongnya ini, kuil yang tanpa nama, yang nggak dikenal. Datanglah Paulus. Yang kau sembah-sembah yang tidak kau yang maha kuasa yang kau sembah inilah yang mau kuperkenalkan samamu. Yang maha kuasa itu adalah Yesus Kristus. Lah, ini yang sudah disembah sebelum Paulus datang. Mereka menyembah tapi nggak tahu dia siapa yang disembahnya ini. Iya, tapi apakah benar yang mereka sembah itu adalah Yesus sebelum Paulus datang? Ya belum Yesus lah, orang nggak dikenalnya. Belum Yesus. Apakah yang disembah sebelum Paulus datang adalah Tuhannya Yahudi? Ya kalau Yesus Tuhannya orang Yahudi.
menurut Kristen. Jadi pada kesimpulannya teman-teman sekalian, yang saudara kita dari sembah hari ini adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yunani kuno selama ini. Jadi sembahannya orang Yunani kuno dan sembahannya orang Kristen itu adalah sama. Dulu namanya belum dikenal, sekarang namanya sudah dikenal, yaitu Kristus Yesus. Inilah yang dipesankan oleh Nabi Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Mesias." Sebenarnya penyesat yang dimaksud di sini adalah Paulus yang mengajarkan tentang Kristus atau Tuhannya orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Makanya sebentar lagi mereka Natalan sebentar lagi, dan mereka akan melakukan penyembahan terhadap dewanya orang Yunani dalam nama Yesus. Tuh. Kita lihat dalam 1 Korintus 8 nomor 8 kita mulai ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada dewa. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau di sini orang Kristen, pengikut Paulus. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi sebenarnya Paulus sendiri mengakui bahwa tempat ibadahnya orang Kristen itu kuil berhala. Itu kuil berhala. Dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah babi. Lah ini Paulus berbicara dengan muridnya. 1 Korintus 8. Kesimpulanmu kau bilang bahwa dewa Zeus itu adalah Yesus. Oh, Makjang. Lah, kau sendiri yang mengakui tadi. Teman-teman, Anda mendengarkan enggak? Katakan begitu. Teman-teman sini mendengarkan bahwa apa yang disembah oleh orang Yunani Kau yang bilang Zeus itu Yesus. Dengar. Sebelum Paulus datang, orang Athena sudah menyembah Yesus. Oh, tidak. Berarti bukan Yesus. Yang disembah bukan Yesus lah, orang tidak bukan dikenal Yesus. kok. Nah, oke. Masih Tetapi Paulus mengatakan apa yang kau sembah. Dengar, apa yang kau sembah yang kamu tidak kenal itu, itulah yang aku kenalkan samamu hari ini. Setelah diperkenalkan baru disembahnya Yesus. Lah, berarti yang selama ini kau sembah yang kau tidak kenal itu siapa? Ya mana ada kok dewa kosong itu nggak ada siapa-siapa. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu siapa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Siapa? Mana ada orang kuil kosong kok itu? Mas orang yang laga rumbang. Ini sudah sangat jelas ini. Dalil kitab ini. Setelah diperkenalkan Paulus lah baru mereka menderita kau kan? Menderita kau kan? Kok menderita? Jadi kau membantah dalilmu sendiri. Dalil kitabmu sendiri kau bantah. Dewa yang tidak dikenal. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Ada dilakukan juga sesajen. Saya ulang lagi. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Betul. Nah, ada dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal. Betul? Ada, betul. Apakah itu Yesus? Mereka belum mengakui itu Yesus. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Yang Maha Kuasa itu Tuhannya orang Yahudi, betul? Enggak, yang mereka sembah ini, yang dewa-dewa yang mereka sembah ini, apakah itu Tuhannya Yahudi? Enggak semua. Enggak semua. Ya. Jadi mereka kan banyak dewa, ada Hermes, ada Zeus, ada. Makanya kawan, saya katakan samamu, Paulus itu kan mengatakan dirinya diutus kepada yang tidak disunat, kepada orang-orang penyembah dewanya kepada itu. non Yahudi, betul. Nah, kepada non Yahudi berarti penyembah dewa yang tidak dikenalnya itu. Tuhan yang tidak dikenal. Makanya Tuhannya Yahudi mengatakan bunuhlah dia, karena dia telah mengajarkan untuk menyembah kepada yang bukan aku, yang disebut Tuhan atau ilah yang kamu tidak kenal. Itulah dia. Ilah yang tidak dikenal itulah yang disebut agnostos theos, yang kau sembah dalam nama Yesus. Ilah yang tidak mereka kenal itu, yang Maha Kuasa itu, itulah yang dikenalkan Paulus bernama Yesus. Nah, berarti selama ini yang mereka sembah itu Yesus, tapi mereka tidak kenal. Betul. Nah, berarti
Yesus itu adalah dewa. Dewa itu kan ilah. Iya, berarti sembahan orang Kristen dan sembahan orang Yunani itu sama. Cuma mereka nggak kenal selama ini. Iya, orang-orang Athena mempersembahkan kemudian kepada dewa mereka di dalam kuil berhala mereka itu sebenarnya menyembah Yesus, betul? Yang tidak mereka kenal. Iya, betul. Ya betul lah. Berarti sembahanmu dengan orang-orang Yunani kuno itu adalah sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, selesai. Tidur sana, tidur. Tidur nggak masalah. Tidur. Memang ilah Tidur. yang tidak mereka kenal itulah diperkenalkan. Tidur, sama udah Yesus. Nggak masalah, tidur. Nggak masalah, selesai kita. Nah, iya selesai. Ya, selesai. Cukup bagi kami tahu bahwa Kristen itu ternyata penyembah dewa ingat, Athena. Zeus itu, jangan kau bilang Zeus itu itu yang mereka kenal. Aku memperkenalkan dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal. Betul? Betul. Nah, apa yang mereka tidak kenal selama ini? Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, tapi mereka telah menyembahnya. Dalam konteks tidak dikenal. Tapi sudah menyembahnya. Sudah di sembah-sembahnya ada kuilnya kok itu. Berarti sembahan orang Athena dan orang Yang Kristen tidak hari dikenal ini itu, sama. Sembahan orang Athena. Dan Kristen hari ini sama. Kalau kau maksud Zeus, tidak. Sebenarnya Masolang ada generasi. Ini, kawan, Masolang. betul. Ada benarnya kan? Kalau kau bilang dia Zeus, kan mereka kenal Zeus itu. Masolang generasi. Masalah, Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepada kamu hari ini. Nah, apa yang diperkenalkan? Yesus. Berarti selama ini sebelum Paulus datang sebenarnya mereka sudah menyembah Yesus, betul? Mereka menyembah yang tidak dikenal, tapi mau diperkenalkan Paulus itu namanya Yesus yang maha kuasa itu Yesus. Masolang garumbang. Memang sudah betul itu. Bahwa yang kau sembah hari ini adalah dewa Athena yang tidak dikenal menjadi dikenal. Betul? Betul. Ya sudah, tamat. Ya itu, jadi saudara-saudara Kristen jangan gengsi kalau kami katakan kalian itu ajaran pagan. Karena ternyata terbukti bahwa sembahan kalian itu adalah sembahannya orang Athena. Udah selesai. Tuhannya orang Israel itu ya. Tuhannya orang Israel itulah sebenarnya dewa yang tidak dikenal mereka yang maha Nah, ya kuasa. sudah. Artinya sembahan orang Athena dan sembahan orang Israel itu sama menurut Kristen. Maka orang Kristen mau tidak mau, suka atau tidak, ikhlas ataupun tidak, mereka harus mengakui bahwa sembahan orang Athena Romawi adalah sembahan yang sama dengan sembahan yang disembah orang Kristen hari ini dalam nama Yesus Kristus. Salah Udah kesimpulan selesai. Salah begitu. Loh kok salah lagi, Cak Ayu? Hanya lagi yang salah. Tidak dikenal ini sajanya, untuk yang tidak dikenal ini sajanya. Iya, mereka tidak mengenalnya, tidak Jadi, mengenalnya. Kalau kau tanya Juma, tidak mengenalnya. Ya, mereka nggak mengenalnya. Jadi itulah yang dikenalkan oleh Paulus. Nah, dewa yang mereka kenal, yang tidak mereka kenal itu selama ini mereka telah sembah, betul? Iya, disembahnya. Begitu betul. Paulus datang, Paulus mengatakan dewa yang kau sembah selama ini itu adalah Kristus, betul? Betul. Berarti sembahan Athena dengan sembahan Kristen hari ini sama atau tidak? Tapi bukan politis ya. Bukan politis katanya. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Bukan katanya apa pula. Itulah politeisme. Ada Bapa, ada Anak, ada burung merpati. Politeisme. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roteos yang turun ke bumi. Politeisme. Jadi ditarik-tariknya ke situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya agama Kristen itu syarat dengan filsafat Yunani. Karena sebenarnya mereka itu penyembah dewa-dewa Yunani dalam nama Yesus Kristus. Makanya penyembah-penyembah Kristus ini ketika bertemu Kristus Yahudi, apa kata Kristus Yahudi?
Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena selama ini kalian menyembah dewa Athena hanya dibungkus dalam Kami nama menyembah Yesus. Kami menyembah Yesus Kristus. Yang kamu sembah isinya memang kulitnya Yesus Kristus, tapi isi dalamnya itu dewanya Athena. Dewa Athena. Lah, saudara-saudara masih ingat beberapa menit yang lalu dia mengakui bahwasanya sembahan orang Athena dan sembahan dia Kristen sama? Masih dengar, masih ingat? Masih? Iya. Iya sudah. Berarti Yesus, kalian kau bilang isinya. Dari mana menyembah kau tahu sembahan orang Athena yang dibungkus dengan nama Yesus Kristus sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, kau minum dulu, kau istirahat dulu, istirahat. Istirahat. Pelintir-pelintir lah Alkitab itu cuma sampai kau kenyang banyak. Mulai putus asa dia kan. Dia sendiri yang mengakui tadi sama, sekarang pelintir lagi. Kita sudah sepakat. Kami menyembah Yesus. Yunani pun sekarang menyembah Yesus. Namanya Sekarang Yesus, tapi isi sekarang dalamnya gini, siapa? Isi dalamnya betul nggak dewanya Romawi, Yunani? gantian dulu. Ku tanya dulu samamu. Namanya Yesus, tapi betul nggak isi Nanti dalamnya gantian ya. adalah dewa Athena? Betul nggak? Mana ada? Ya mana ada lagi. Tadi dia mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal itu adalah Yesus. Aneh kali kau ini. Isinya namanya Saatnya Yesus. kamu itu Sebentar berpikir, dulu, kawan. saatnya kau berpikir bahwa ternyata memang selama ini kamu menyembah Yesus Kristus hanya sebatas nama. Tapi sebenarnya di belakang itu semua dewa-dewa Yunani. Buktinya kalian ke gereja. Kalian ke gereja itu perintah siapa hari Minggu? Besok kalian ke gereja. Apakah perintah orang Yahudi? Ada orang Yahudi memerintahkan kamu ibadah Minggu? Tak ada. Itu bisikan dewa Athena dalam nama Yesus. Loh, Yesus yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata. Mau Dan kau lihat ingat aku nih, kencingi dewa-dewa apa itu? Patung-patung Yunani itu. ya itu memang kau harus malu mengatakan itu. Tapi saatnya kau berpikir. Kenapa? Matius 23 nomor 15. Pijak-pijak apa itu? Patung Yunani itu semua Zeus itu biar Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, kami menyembah menyeberangi Zeus, menyembah lautan Artemis. untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka. Siapa? Orang Farisi. Siapa ahli Taurat yang keluar sampai ke Athena, sampai ke Yunani, sampai kepada Romawi mengajarkan orang untuk menjadi pengikutnya? Itu siapa? Siapa? Aku menyembah Yesus. Siapa? Menyembah Yesus Kristus. Siapa orang Yahudi ahli kitab yang dikatakan sebagai orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikut agamanya? Itu siapa? Banyak orang yang menjelajahi. Banyak lagi. Itulah kau saudaraku, karena kau sudah terjerat, karena kau sudah tergadai, kau sudah ditebus oleh iblis dalam nama Kristus Yesus. Gini gayamu. Iblis dalam nama Iblis. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Siapa menyesatkan Sebab rupanya? datang penyesat itu iblis atau bukan? Iblis yang menyesatkan dalam namaku. Sekarang Paulus datang, Athena, sini, kumpul. Wahai orang Athena, kumpul. Kenapa? kau ngarang-ngarang Kenapa orang sana paman? jadi dewa Dengar. Yunani? Orang Athena kumpul. Paksakan Tuhan orang sana jadi dewa Yunani. Kau paksakan Tuhan orang sana Aku iblis. melihat di dalam sebuah kuil kau menyembah dewa yang kalian tidak kenal. Iya betul. Kenapa? Sekarang aku datang memperkenalkan dewa itu. Dewa yang kau sembah selama ini, dewa yang selama ini kamu sembah, inilah yang aku perkenalkan. Sekarang dewa itu namanya siapa? Kutanya dulu. Yesus. Sebenarnya Yesus. yang maha kuasa ini Yesus ini katanya. Ya, udah Yang lebih selesai. hebat daripada Zeus. Inna lillahi wa inna ilaihi Pakai dulu pendeta dulu. Aku mau memperkenalkanmu. Berarti dewa yang diperkenalkan Paulus itu namanya siapa? Kok dewa yang Dewa yang tidak dikenalkan itu. Iya, dewa yang tidak dikenal yang mereka selama ini sembah oleh orang-orang Athena itu Paulus Ilah perkenalkan mereka dengan itu. nama dewa siapa? Dewa siapa? Yang dewa tidak siapa? dikenal itu dikenalkan Paulus adalah Yesus Kristus. Nah, nama dewanya setelah Paulus perkenalkan siapa namanya?
Nama Tuhan mereka sekarang udah jadi Yesus. Tuhan Bukan mereka jadi Tuhan, Yesus. mereka bukan penyembah, bukan Dewa, penyembah. dengar Juma. Dewa itu kan Tuhan. Arti Mereka dewa tidak itu menyembah Tuhan loh. akontas, beda saudara. Kalau Oh, Tuhan dewa, itu sebentar. akontas. Kalau dewa, Dewa itu itu- ateos. Kalau Jadi akontas itu Tuhan, dewa sembahan. itu Tuhan. God, bahasa Akontas. Inggrisnya God ya. Sebentar dulu Juma ya. Akontas Bahasa Inggrisnya itu God. merujuk kepada God. pencipta langit dan bumi dalam bahasa Yunani. Kalau theos sebentar itu dulu, merujuk pada dewa-dewa. Belajar lagi. Sebentar dulu. Apa yang Sebentar kamu dulu, Kak. tidak kenal? Dengar, apa yang kamu tidak Dalam bahasa kenal? Inggris, God itu Apa dewa. yang kamu God tidak itu kenal? dewa. God itu Apa dewa, yang kamu ilah sembah Tuhan. yang Itu kamu dewa tidak sebenarnya. kenal? Mereka Pertanyaan saya, menuhankan Zeus. apakah orang Athena menyembah dewa? Mereka menyembah dewa, betul. Nah, apakah dewa yang mereka kenal, yang mereka sembah itu mereka tidak kenal? Dikenal, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Yang mereka tidak kenal, apakah juga dewa? Mereka menganggap dewa yang lebih kuat daripada si Zeus ini. Apakah itu dewa bagi mereka? Mereka menganggap itu dewa, benar. Nah, setelah Paulus datang, dewa yang mereka sembah itu bernama dewa apa? Setelah Paulus mengenalkan Yesus Kristus kepada orang Yunani, Nah, berarti sekarang mereka menyembah dewa sekarang mereka menyembah Yesus Kristus. Dewa Yesus. Dewa Yesus. Kalau kau bilang dewa Yesus bisa jadi. Nah, sudah selesai. Inna lillahi wa inna Loh, kok ilaihi raji'un. Mereka sekarang meninggalkan Zeus dan Artemis menyembah Yesus. Jadi, saudara-saudara sekalian, hari ini sudah nyata bagi kita pengakuan dari pihak Kristen bahwa sebenarnya dewa yang disembah oleh orang Athena sekarang ini bernama Dewa Yesus, dan itu juga lah yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen hari ini. Tamat sudah kita, saudara-saudari. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini Anda bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat supaya tanggal 25 Desember nanti Anda memperingati kelahiran Dewa Yesus. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Oke. Nanti kita sambung lagi Juma. Ada lagi? Ada lagi yang pura-pura? Ada lagi yang pura-pura tidak sadar? Assalamualaikum saudara Juma. Iya. Waalaikum penyembah Dewa Yesus, apa kabar? Ya sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Ah, mantap. Mantap Tadi sekali. semalam kamu bilang kan menginjil, berarti kamu kan sudah Kristen, betul nggak kalau begitu? Menginjil. Injil itu berasal dari Quran. Injil berasal Injil yang di Quran maksudnya. Injil itu informasi dari Quran memberitakan tentang keadaan Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan memberitakan Paulus yang datang di tengah-tengah kaumnya Athena. Beda. Iya, begitu. Saya pikir tadi kamu menginjil tentang Yesua Hamasiat, rupanya Injil yang lainnya. Oke, setuju. Kamu beritakan Injil yang lain. Karena Yesus memang mengajarkan Injil yang lain, bukan mengajarkan Markus, Matius, Yohanes. Ya, tapi gini saudara Juma, kalau di dalam Alkitab kamu dikatakan itu penyesat karena Injil yang lain menurut Alkitab ya. Berarti Lukas itu adalah penyesat karena Injilnya adalah Injil yang lain dengan Injil Paulus. Betul? Paulus yang mengatakan bahwa Injil yang lain selain Injil yang aku beritakan. Nah, apakah Paulus memberitakan Injil Matius? Enggak. Apakah Paulus memberitakan Injil Markus? Enggak. Berarti Injil Markus dan Injil Lukas adalah Injil penyesat. Sepakat kita? Sepakat kita? Jangan kau siksa dirimu pagi-pagi loh ini. Cukuplah Daryl tadi yang menderita aku buat. Kau jangan juga siksa dirimu. Siapa yang menyiksa diri? Berarti penulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah penyesat semua kan ya? Kenapa pula penyesat mereka itu? Karena Paulus mengatakan selain daripada Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil penyesat. Ayo. Ya, itu kan sama dengan yang diberitakan. Enggak. Kamu ngadi memang sejumlah ini kamu. Masuk orang yang lecak kuridi. Semuanya sama. Mana ada kemudian Paulus mengajarkan buku Lukas? Mana ada Paulus mengajarkan buku Yohanes, buku Markus? Nggak ada. Paulus konsen terhadap bukunya sendiri 13 buku itu. Sehingga ketika dia berkata penyesatlah yang mengajarkan Injil lain selain Injil yang dia beritakan, berarti Markus, Lukas, Matius, Yohanes adalah penyesat.
Karena itu Injil lain yang bukan Paulus ajarkan. Begitu camone. Siksa kau kan? Tersiksa langsung. Pret. Menderita kau, mending kau kabur cepat daripada kau nanti hancur kayak Darel. Ya ahlul kitab, lima talbizunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Sebenarnya saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini tugasnya apa dari iblis? Membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kalian mengajak orang menjadi pengikut agamamu itu untuk apa? Untuk mendurhakai Tuhan. Karena dengan menjadi pengikut agamamu, kita menjadi penyembah dewa. Tidak lagi menyembah pencipta. Kita menyembah kepada dewa yang turun ke bumi. Mimi cucu. Mimi cucu. Mimi cucu. Itu yang kita mau sembah. No, sorry lah. Kita hanya menyembah kepada Sang Khalik. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak setara dengan manusia, yang tidak dibunuh oleh manusia. Datang kau mengajak kita kemudian. Itulah yang Al-Quran katakan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai Bang Suma dan para apologet Islam lainnya, perangi saudara-saudaranya setan. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya penyesatan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu kaum kafir. Itu saudara. Jadi saudara Darel telah memberikan pelajaran besar terhadap Kristen di Indonesia ini. Bahwasanya apa yang disembah oleh orang Athena adalah apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Ayolah, jangan gengsi terhadap kebenaran. Mumpung masih ada napas. Besok hari kau meninggal, tak ada lagi ruang untuk bertaubat. Ini masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Loh, masa kita mau mati dalam menyembah dewa? Ayo, pikirkan, renungkan, pikirkan. Mumpung masih ada umat Islam yang mengingatkan kalian. Renungkan, pikirkan. Jangan memperbodoh diri gitu loh. Masakan Anda berpikir dan tidak berpikir dalam beragama. Pada saat kemudian Anda terpental oleh kebenaran yang hakiki, Anda tidak bisa mengambil satu kesimpulan. Ini tidak benar ini. Bagaimana mungkin dewa yang disembah oleh orang Athena adalah disembah juga oleh kami? Ternyata Kristus Yesus yang kami sembah itu adalah Kristus Yesus yang orang-orang Athena sembah dalam nama Agnostos Theos. Apa iya? Lah dalil ada. Bang Suman tidak mengada-ngada. Belum lagi kalau kita bercerita bagaimana Paulus mengatakan mereka makan persembahan kepada berhala di dalam kuil berhala. Berarti rumah ibadahnya mereka disebut kuil berhala. Apakah ada dalil? Ada dalil. 1 Korintus 8 itu menceritakan bagaimana pengikut Paulus makan persembahan berhala di dalam kuil berhala. Jangan sombong terhadap kebenaran. Apa sih keuntungannya kami seperti ini? Nggak ada. Selain karena cinta, sayang kepada saudara-saudara kami meskipun beda akidah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu, apa hikmah itu? Keras terhadap mereka yang masih punya potensi untuk sadar. Kita keras terhadap mereka. Sebagaimana penjara keras terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Agar setelah keluar dari sana, mereka menjadi insan yang lebih baik. Begitu Anda masuk ke apologet Islam, begitu Anda masuk ke komal-komal Islam, Anda digembleng, Anda di blender, Anda dikuliti di situ. Dengan harapan setelah keluar dari komal ini, Anda merenung. Dan Anda tersadarkan. Menuju kepada ajaran para nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Musa Rasulullah, Daud Rasulullah, Isa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Itu ke sana. Cuman masalahnya sekarang ini adalah iblis mengiming-imingi manusia dengan makanan. Adam jatuh dijanji jabatan? No. Dijanji perempuan? Tidak. Dijanji apa? Pangkat, sertifikat, tanah, harta, emas? Bukan. Adam jatuh karena makanan. Maka di bumi, anak Adam juga jatuh dengan makanan. Siapa sekarang agamanya yang menghalalkan semua makanan? Seperti iblis yang menghalalkan semua makanan kepada Adam. Renungkan di situ. Ada apa sih kenapa Tuhan itu selalu menguji manusia dengan makanan?
Pada zaman Musa makanan, pada zaman Adam makanan, pada zaman Abraham makanan, pada zaman Daud makanan, pada zaman nabi-nabi sampai kepada Yesus makanan, sampai kepada Nabi Muhammad makanan. Kenapa sih selalu makanan? Karena iblis sangat tahu kelemahan manusia itu di perutnya. Karena iblis tahu kelemahan manusia itu ada di dalam kandungan tubuhnya sendiri. Apa itu? Ini, usus 12 jari. Usus 12 jari ini kalau bisa diisi dengan aspal panas pun mau dia. Kau masukkan mobil truk, kau masukkan kontraktor di dalamnya, kau masukkan arsitek di dalamnya, tidak akan puas perut ini. Hari ini kita kenyang, kipas-kipas. Tunggu beberapa jam menit, dia akan minta diisi lagi. Anda buang air, tunggu beberapa menit, minta diisi lagi. Manusia itu tidak pernah berhenti mengunyah. Maka potensi inilah yang digunakan kemudian untuk iblis masuk. Di mana kelemahan manusia itu? Pada perutnya. Hari ini mungkin dia masih menjaga dirinya. Kenapa? Tabungannya masih ada, duitnya masih ada, berasnya masih ada. Tunggu 2 hari 3 hari ketika sudah kosong ATM-nya, sudah tak ada lagi beras di rumahnya, maka dia matanya akan jelalatan melihat kiri kanan, mana yang bisa aku makan. Kenapa bisa demikian? Karena itulah potensi yang Tuhan berikan kepada manusia, jatuh karena perut. Kenapa malaikat tidak bisa jatuh? Karena malaikat tidak jatuh cinta dengan makanan. Tidak cinta. Sedangkan manusia jatuh cinta terhadap makanan. Dari makanan itulah kemudian sampai kepada seluruh organ tubuh kita ini memberikan sinyal bahwa mata kita melihat, telinga mendengar, kulit merasa, sehingga ada insting cinta terhadap milik orang. Inilah yang iblis manfaatkan. Hal-hal yang dilarang oleh Tuhan makan, jangan kau makan. Tetapi iblis datang mengatakan apa? Makan aja, masa kau mau diperbudak? Sekarang kau jangan mau diperhamba. Kau itu orang-orang sudah dijamin, kau pewaris surga. Wah, usah makan aja, ngapain? Ngapain gue mau? Maka hal yang paling terberat orang mau masuk Islam itu, meskipun mereka tahu Islam itu benar, adalah aspek perut. Gimana dong saya mau masuk Islam, nanti aku nggak makan babi lagi. Aku kan suka makan capcay babi sambal belado, babi kolak. Aku nggak suka. Gimana mau masuk Islam? Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah ajal menjemput, sampai pada akhirnya dalam keadaan kufur. Hanya gara-gara babi. Padahal banyak makanan lain. Ada sapi, ada kambing. Banyak makanan yang lebih enak daripada itu. Tapi karena iblis lihat di antara seluruh binatang yang paling nikmat dagingnya adalah babi. Nah, ini diharamkan. Kita ajak anak keturunan Adam untuk makan ini dengan cara apa? Dengan cara kita kuliti otak mereka, kita tutup kebenaran yang ada pada matanya, pada telinganya, sehingga mereka percaya pemberitaan-pemberitaan yang datang dari kita. Ayo. Aduh, mantap sekali tausiah Anda pagi ini, Bang Juma. Nah, silakan, bagi yang berakal pasti paham. Iya, paham. Tapi satu hal yang saya nggak paham dulu. Banyak sekali nabi-nabi dalam Islam yang dikatakan orang Yahudi tidak ada di kitab Yahudi. Itu gimana menurut Anda, Saudara Juma? Kira-kira tuh. Lah, kenapa pula Anda jadikan contoh nih? Kenapa Anda menjadikan acuan? Kenapa Anda menjadikan acuan kitabnya Yahudi untuk menilai Al-Qur'an? Ya karena begini, Al-Qur'an. Kenapa? Apakah ada jaminan bahwa kitabnya Yahudi itu adalah benar? Ya pasti dong, itu sebuah kebenaran, dah pasti. Oh, itu sebuah kebenaran, sudah pasti. Lalu bagaimana kemudian Musa sendiri mengatakan bahwasanya pengikutnya sedangkan dia masih ada, pengikutnya sudah memperlihatkan ketegaran tengkuk. Contoh misalnya, saya minta mana kitabnya Nabi Musa hari ini? Ya kitab Kejadian, bilang. Oh, kitab Kejadian. Begitu, hanya seperti itu. Hanya seperti itu, kitab Kejadian, kitab ini itu, gitu aja. Ya iyalah, jadi maksud Anda gimana lagi? Lah gimana maksud Anda gimana lagi? Yang disebut kitabnya Nabi Musa adalah kitab yang diajarkan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa. Mana kitab itu? Itulah Kejadian. Itulah kejadian sampai kehancuran. Mana buktinya? Kalau hanya mengklaim inilah, mana buktinya? Dari Nabi Musa, selepas Nabi Musa ajarannya kemana? Selepas Nabi Musa kemana? Kemana sampai kepada kalian. Sedangkan yang ada sampai kalian itu hanya terjemahan saja. Septuaginta itu pun bukan dari Yahudi, itu terjemahan dari Mesir, Alexandria.
masuk ke Roma, sampai ke Yunan, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, Hindia Belanda, sampai kepada Nusantara ini. Mana kebenarannya? Nggak ada, kawan. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu kata Quran. Berbeda dengan kitab suci Quran. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan, Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, Nabi Muhammad tidak daftar pustaka, tidak angket, tidak mengumpulkan kesaksian-kesaksian lalu dia karang cerita-cerita, itu enggak. Tapi seketika apa yang datang kepadanya, itulah yang disampaikan. Sama seperti apa yang diterangkan oleh Ulangan 18 nomor 8, aku akan menyimpan firmanku di mulutnya. Sama seperti Yesus menerangkan bahwa apa yang dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang didengar itulah yang disampaikan. Nabi Muhammad lah itu. Tak ada yang lain. Ini maksud saya, Anda nggak mencerna apa yang saya katakan masalahnya. Anda hanya berbicara tanpa mendengar. Padahal mendengar itu 80% loh intinya dari apa yang kurespon ini bukan karena melihat bibirmu, tapi karena mendengarkan suaramu, tuyul. Jadi di situ, ini banyak sekali nabi-nabi dalam Quran yang tidak ada di orang Yahudi, di mana orang Yahudi tidak mengakui itu gitu loh. Ini kan jadi pepesan kosong tadinya. Lucu kamu ini lucu. Islam hari ini sudah sempurna, tak ada lagi yang perlu menjadikan Anda mengatakan Islam keteteran karena tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Justru yang keteteran itu kamu. Ketika Yesus mengatakan apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Nah, aku tanya sama satu hukum. Apa hukumnya orang Kristen kalau mati membawa utang? Bagaimana solusinya menurut roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus? Dia datang akan mengajarkan segala sesuatu hukum. Nah, coba. Apa hukumnya? Di sinilah. Kan begitu kan? Di sinilah. Sedangkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Sungguh aku telah benar-benar telah mengutus rasul sebelum engkau, wahai nabiku Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang pun rasul pembawa suatu mukjizat kecuali atas izinku Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu hari kiamat, maka diputuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah orang-orang kafir yang melakukan kebatilan. Hunaka mubtilun. Siapa mereka? Khasirah. Kenapa mereka celaka? Karena mereka batil. Kenapa mereka disebut batil? Karena mereka sudah tahu kebenaran, mereka tahu kesesatan mereka, mereka yakin mereka sesat, tapi mereka karena sombong tetap aja tahu dirinya akan masuk neraka, tetap saja kemudian di situ berada. Sama seperti iblis. Iblis itu tahu kalau dia akan menjadi penghuni neraka. Apakah iblis bertobat? Tidak bertobat. Malah dia mengatakan, apa yang sudah. Kalau memang kami harus ke neraka, tak apa. Yang penting kami tidak mau tunduk kepada Adam. Sama seperti Kristen. Iya, kami tahu kami sesat. Kami tahu Yesus akan mengusir kami. Kami tahu kami ini pemakan segala. Kami tahu ini penyembah banyak Tuhan. Tetapi agar supaya kami kemudian tidak tunduk kepada Nabi Muhammad, biarkanlah kami mati bersama iblis di dalam neraka. Itulah yang disebut kecemburuan akidah. Orang yang bahlul, sumbu pendek, hanya karena nggak mau sujud menyembah kepada apa yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, mereka rela masuk neraka. Sama seperti iblis. Iblis tahu bahwa dengan dia tidak menghormat kepada Adam, upahnya adalah neraka. Tapi karena sombong, apa kata iblis? Biarlah kami masuk neraka.
Yang penting harga diri kami tidak tercabik-cabik dengan menghormat kepada Adam yang kau cipta dari tanah, sedangkan kami kau cipta dari api. Sama seperti Kristen hari ini. Biarlah kami masuk neraka. Yang penting kami mengklaim kami adalah anak-anak dewa. Yang penting kami tidak hormat kepada Nabi Muhammad. Itu kan persis, tak ada bedanya. Persis tak ada bedanya. Apa buktinya? Nih saya tanya sama saudara. Apakah ada Yesus mengajarkan untuk beribadah, mengilahkan, menyembah dia? Tidak. Kepada siapa Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah? Elohim. Adakah Yesus mengajarkan kalian ibadah minggu? Tidak. Kepada hari apa Yesus mengajarkan kaumnya untuk beribadah? Sabtu. Adakah Yesus mengajarkan kalian untuk tidak bersunat? Tidak. Kepada siapa kemudian kewajiban bersunat itu Yesus ajarkan? Umatnya. Adakah Yesus mengajarkan 3 Tuhan? Tidak. Adakah Yesus mengajarkan 1 Tuhan kepada umatnya? Iya. Sadar nggak kalian? Sadar. Kenapa kalian lakukan? Karena kami gengsi. Kami tidak mungkin ikut Islam. Lebih baik kami berkalang api neraka daripada kami Islam. Itulah kalian. Gengsi. Padahal kedudukan Anda dengan kedudukan kami sama-sama orang Indonesia. Sama-sama bukan umatnya Nabi. Umat bangsanya Nabi. Kita bukan orang Arab, kita bukan orang Yahudi. Samanya kita. Kita bukan kaumnya Nabi Isa. Kita bukan kaum yang datang pada Nabi Musa. Bukan. Sama-samanya kita, kedudukan kita. Islam datang bukan milih. Ini saya tidak mau dianut sama orang yang hitam kulitnya. Oh, saya tidak mau dianut oleh yang kribo. Saya enggak mau yang matanya bola. Enggak, Islam datang litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Berbeda dengan Musa, hanya kaumnya. Yesus, hanya kaumnya. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Masalahnya sekarang ini adalah Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Tak ada dalilnya itu. Yang ada Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nabi Muhammad mengatakan aku diutus untuk kalian semua wahai manusia. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kristen tahu itu, orang Kristen sadar itu, orang Kristen baca dan hafal dalil itu. Tapi apakah orang Kristen ngah? Apakah mereka mau? Tidak. Mereka lebih memilih neraka daripada bertaubat kepada pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Kalau saya tanya sama saudara, adakah Yesus mengajarkan ke gereja? Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Adakah Yesus mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Adakah Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu? Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Adakah Yesus mengajarkan rutinitas ritual Kristen? Ada enggak? Tak ada. Kenapa kalian melakukan itu? Sama seperti iblis. Adakah Yesus mengajarkan? Cuma, saya boleh ngomong gak? Silakan kau ngomong. Pasti penyesatan yang keluar dari mulutmu ini pasti penyesatan. Silakan, saya ingin dengar. 1, 2, 3. Kita berbicara Yesus, berbicara tentang Islam, ini 2 ajaran bagaikan bumi dan langit, ya. Jadi yang pertama begini nih, Yesus mengatakan tidak ada kawin-mengawin. Nabi Muhammad mengatakan akan ada 70 bidadari di sorga. Ini 2 ajaran yang berbeda. Jadi kalau kan udah aku bilang kan, yang keluar pasti penyesatan. Ini kamu salah bro, itu maksudnya. Jadi sekali misalnya kalau di Al-Quran boleh nggak membalas, misalnya orang membuat sesuatu yang jahat sama kita, boleh nggak membalas itu? Boleh. Tetapi Yesus mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini 2 ajaran yang bagaikan bumi dan langit. Satu ajaran kalau menurut Alkitab ya, ajaran yang mengatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan itu ajaran setan. Sedangkan ajaran yang baik itu balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan Yesus lagi mengatakan yang sesat itu ada kawin mengawin di sorga. Yes, karena Yesus mengatakan hidup manusia itu seperti malaikat di surga, tidak ada kawin mengawin. Makanya kalau ditilik dari sisi Alkitab, ya kamu itu sesat, itu udah pasti seperti yang kamu katakan tadi. Gitu loh. Jadi maksudnya saya tadi hanya membukakan logikamu sedikit, Saudara Juma, bahwa nabi-nabi yang ada di Al-Quran itu gitu loh. Makanya silakan buka pikiran kamu. Kenapa bisa ada Al-Quran mengakukan nabi ini ada, ternyata orang Yahudi tidak mengakuinya? Itu kan sama pepesan kosong aja kalau begitu. Itu maksud saya. Coba kamu renungkan pagi ini. Kalau bisa nanti jam 10 kamu
Tis ya, jam 10 pagi. Ya, silakan. Ya, jadi begini, ketika saudara berbicara tentang maaf, memaafkan, mengasihi, dan seterusnya, Islam itu ajaran rahmat. Oke, dalam Al-Quran ada surah kasih sayang, Ar-Rahman. Sementara dalil dalam kitab pun cuma dua dalil, 2 ayat doang, 2 nomor doang yang berbicara tentang kasih. Islam 1 surah namanya Ar-Rahman. Ma makna Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya kasih sayang. Makanya di Islam itu pembuktian kasih sayang kepada sesama manusia adalah seperti ini yang saya sedang lakukan. Saya mengajak manusia untuk selamat, itu wujud kasih sayang. Kalau Anda memaafkan, tapi itu cuma teori goblok, teori bahlul. Itu teori goblok, teori bahlul. Memaafkan. Cuman teori doang, cuma alat untuk dipakai menipu. Ada nggak orang Kristen itu pemaaf? Di mulut, yes. Tapi pada prakteknya, nehi mericeketum merjahe, itu tidak ada itu. Sedangkan kalau ajaran agama Islam, kalau ada pelaku maksiat, contoh, Anda memperkaos, Anda dimakan, matamu suwe, Anda tidak dimaafkan, hukuman harus diterima. Apa itu? Not Anda harus ditetehin kemudian timah panas. Nggak bisa tidak, itu hukum Islam. Ketika Anda memperkaos, maka minimal siksaan adalah nonot Anda akan saya ikat karet getah, karet gelang. Habis itu ku ikat di pohon. Habis itu pohonnya ku kasih ikan. Habis itu semut akan datang di situ ngeruni nonot Anda sampai seminggu. Itu hukuman paling ringan. Kenapa bisa diperlakukan seperti itu? Untuk menjadi contoh bagi yang lain yang punya karakter sama seperti Anda supaya tidak memperkaos orang lain. Paham? Tapi kalau Anda di agama Anda, istri Anda diperkaos nih, apa yang Anda lakukan? Ajaran kasih dong. Mau memperkosa istri saya ya? Iya bos, maaf ya. Ya, saya maafkan. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Mereka yang punya karakter seperti kamu, kalau seluruh Indonesia Kristen, kerjanya setiap hari hanya memperkosa. Kenapa? Dimaafkan coy. Akhirnya yang tadi kerja di perkaos istrinya, besok dia juga yang perkaos istri orang. Saling memaafkan. Ketika level itu sudah terjadi, maka bukan lagi saling memaafkan, tapi yang terjadi adalah seks bebas. Itulah yang terjadi di barat. Wow. Itu yang terjadi di barat. Ketika anak gadisnya ingin rekreasi umur 15 tahun, kalau umat Islam anak gadisnya mau keluar, mama kami ada rekreasi berapa hari? 3 hari. Jangan lupa bawa sejadah ya nak. Ya, itu Islam. Tapi kalau mereka, mami, Angel pingin rekreasi bersama teman-teman di gunung. Oh ya, jangan lupa bawa kondom ya nak. Oh, beda kelas, beda. Kenapa? Ya, ajaran kasih. Itu fakta, itu real. Memaafkan. Kamu kenapa menangis nak? Aku habis diperkosa sama om tangga sebelah. Hah? Kurang ajar. Tapi kan ajaran kasih ya, nggak apa-apa, maafkan, ikhlaskan. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak sih pak, cuman enak-enak sedikit juga sih. Bisa nggak pak ulang lagi besok diperkaos? Bisa nah, enggak, kita ajaran kasih bisa. Om yang memperkaos itu ada gadisnya nggak? Ada. Sampaikan salamku sama dia. Baik papa. Om perkosa aku lagi dong. Papa nggak marah loh. Nah terus, tapi ada pesan papa. Papa titip salam juga sama anak gadis. Oh bisa. Akhirnya antara ente dengan Bapak Ria ketemu. Hai bro, hai. Bagaimana kabarnya Angel? Sehat? Mau ke rumah ya? Ya silakan. Di rumah semua ada. Ada. Aku ke rumahmu ya? Boleh. Silakan. Terus. Itulah yang terjadi di barat. Kenapa itu tidak kamu berlakukan di Indonesia?
Indonesia, nah kamu malu dikelilingi oleh umat Islam mayoritas. Paham? Kalau di Islam gak bisa kayak gitu. Minimal siksaannya, hukumannya yang tadi itu. Diikat ke karet gelang, habis itu digantungkan kemudian baterai 3 kilo, disuruh lari keliling kompleks. Sambil telanjang. Itu siksaan. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Wah, ini bahaya kalau dilakukan memperkaos. Akhirnya apa? Tak ada lagi orang yang berani memperkaos. Tapi kalau seluruh orang sama sepertimu dalam satu kompleks, boleh loh. Ternyata enak di situ, di perkampungan ini ya, ini kompleks warga penyembah Yesus. Masuk situ, di dalam situ enak dong, bebas memperkosa di sana, bos. Kenapa bebas? Karena di situ ajaran kasih. Kalau kita perkosa istrinya, dia kasih anaknya. Bukan begitu, saudara. Lalu apa? Coba aku tanya samamu. Kalau anakmu diperkaos, apa yang kau lakukan? Ya mencegahnya supaya jangan diperkaos. Kalau sudah terjadi, apa yang kau lakukan? Ya, itu kan Membantu pelaku untuk mempermudah. Oke. Itu sejalan sesuai dengan hukum yang ada di dunia ini. Ya, berarti agamamu nggak bisa jadikan sebagai asas tuh. Katanya, Sebentar. tapi ternyata mungkin Islam itu begini dan begono. Buktinya ketika ada seperti ini begitu jadinya. Lah, kamu giliran ditanya apa? Kan ada hukum dunia. Yang kita tanya agama lu, bukan hukum dunia. Oke, makanya dengarkan dulu. Di gimana? agama Kristen dikatakan pemerintahan itu adalah wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan di bumi. Kalau begitu pemerintah yang wakil Tuhan. Iya, betul. Kalau pemerintah kemudian mengatakan ajaran hukum tangan, mencuri itu potong tangan, kamu ikut nggak? Ya itu kalau memang berarti Islam lebih unggul kalau begitu, coy. Islamnya unggul di mana? Kalau kamu hidup di kalau kamu hidup di negara yang berasaskan Islam, ada orang memperkaos, lalu dihukum kemudian secara Islam, kau tunduk nggak? Ya kalau memang pemerintahannya berkata seperti itu ya saya tunduk. Berarti unggul Islam. Lebih unggul Islam begitu berarti. Nah sekarang kalau pemerintahan Kristen, ada orang yang diperkosa. Apa pemerintahan Kristen? Pemerintahan Kristen nggak ada, makanya orang Kristen nggak antara pemerintahan. Masolang lacuk kadama. Artinya bahwa kamu kehilangan arah dalam hal ini. Tak ada hukum kasih di situ. Kenapa? Karena semuanya maaf, kasihilah musuhmu. Musuhmu datang memperkaos, apa yang kau lakukan? Kasihi, cipok dia, kasih beras kalau sudah memperkaos. Lu habis ngapain di kamar anak gue? Biasa om, habis ini. Oh iya, kamu ada uang, nih pulang. Kau lain kali datang lagi ya, tapi jangan salah kamar ya. Iya om, makasih om. Itu kan? Kasih nggak itu? Ya gimana lah kalau pemikiran kamu itu Solang generasi. Itulah yang disebut kasih. Begitu keluar dari kamar gadis kita, nak, jangan buru-buru pulang. Duduk dulu sama om sini. Om bikinkan kopi ya. Gimana pukulan anak gue? Bagus gak tendangannya? Wah, ngomong-ngomong lu punya anak gadis nggak? Om juga pingin resangkan daun muda. Gimana dong? Ajarin dong. Ya om, kita kan sesama ajaran kasih bisa saling mengasihi. Masuk yang lacuk kadama. Itulah yang terjadi di barat. Paham? Ini mereka gini. Itulah yang terjadi di barat. Orang yang lebih dulu menikmati Kristen daripada ente yang datang belakangan. Mereka lebih dulu merasakan indahnya agama Kristen itu daripada anda. Gitu ya? Paham ya? Udah ya? Udah, istirahat. Minum dulu. Kita cari pasien yang lain. Ya, tapi artinya gini ya, Udah. Saya dulu Assalamualaikum Bang Nelson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Master, kau tidur dulu Master. Ya, oke. Bang Nelson, selamat pagi Bang Nelson. Turun. Sebentar, terakhir nih. Artinya Juma mengatakan bahwa tidak perlu ada konfirmasi dari orang Yahudi apakah nabi mereka itu yang ada di Al-Quran atau tidak. Sejauh ini orang itu mengatakan itu tidak ada satupun begitu. Jadi narasi Juma tadi sebenarnya dari tadi kosong.
Dia menarasikan sesuatu yang nggak ada. Hei, Oke. kami umat Dulu, Islam terima kasih, itu, Saudara Juma. Kamu kami sudah umat Islam itu tidak berpangku kepada umat yang sesat, umat yang durhaka, yang Yesus sendiri kutuk. Kau baca Matius 23 dari ayat 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk habis orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab. Sekarang kau minta kami sanjung mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dalam beragama. Pret, emang lu pikir gue Kristen? Kristen begitu. Sudahlah datang di sana, diludahin, diinjak-injak, dipijat, Tuhannya digantung, masih kau jilat pantatnya. Kami Islam bukan Kristen, coy. Enggak peduli dia mengatakan Islam itu, enggak peduli kami. GP emang mereka siapa? Kami Islam, kitab kami Quran. Kami tidak tergantung pada mereka. Tidak seperti Kristen. Agamamu itu tanpa mereka hancur. Coba kau hapuskan perjanjian lama, terjemahan kitabnya agama Yahudi di agamamu. Apa jadinya agamamu? Ya Yunani Romawi. Tak ada sedikit pun Yahudi-Yahudinya. Karena perjanjian lama, terjemahan kitab Yahudi itu hanya pakaian untuk menutupi isi Roma Yunani. Kau kembalikan perjanjian lama kepada Yahudi, maka agamamu 100%, 100% nyata paganisme, politeisme. Camkan itu baik-baik. Camkan itu. Coba berani nggak kau kembalikan perjanjian lama kitabnya Yahudi? Dan kau hanya menggunakan perjanjian baru. Alama, hancur mena, hancur mena, hancur. Coba, kalau kau kembalikan kitabnya orang Yahudi, masihkah ada sedikit berbau-bau Yahudi? Enggak ada. Seluruhnya hanya Yunani tok-tok. Yunani tok-tok, Romawi tok-tok. Kau kembalikan coba itu kitabnya orang. Berani enggak? Itu kan bukan hakmu. Kau kembalikan aja. Kau pakai perjanjian baru saja dalam bahasa Yunani, maka agamamu pagan tok-tok. Sekarang kau bisa berbangga. Kenapa? Karena kau masih nipu-nipu, masih pakai Elohim, masih pakai Yahweh, masih pakai Musa, masih pakai kejadian bla 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 bla. Itu tipu-tipu tuh. Kayak seperti bom-bom kalau dia menjelaskan di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Keluaran, pret. Lu kayak Rabi Yahudi aja ku tengok. Kau itu Kristen, harusnya di Galatia dijelaskan, di Roma itu baru Kristen. Lu kok menjelaskan dalam kitab Ulangan Tuhan kita mengatakan, pret, pingin ku lempar sendal jepit kau. Apa hubungannya kitab Ulangan seorang pendeta di dalam kitab Ulangan? Bapa yang di surga menjelang, ini nenekmu kipir. Pandai-pandaian kitabnya Yahudi dipakainya. Coba kau kembalikan kitabnya Yahudi. Apa jadinya Kristen? Seperti buaya buntung. Tapi Islam, apakah tergantung kitabnya Yahudi? Islam tergantung kitabnya Kristen. Sorry lah, najis tralala tralili. Al-Quran ya Al-Quran. Pedoman Islam Al-Quran. Tak bisa diganggu gugat. Dan Islam menjadi kuat bukan karena kitabnya agama lain diambil terjemahannya. Tidak seperti Kristen. Islam ini kan hanya kesamaan tokoh aja dengan Yahudi dan Kristen. Hanya Ya, itu menurut lo, itu menurut lo. Al-Quran saya menjelaskan kemudian bahwasanya ajaran para nabi itu sama. Terlepas daripada kalian di luar dari Islam mau mengakui ataupun tidak, itulah iman kami. Tidak bisa kau ganggu gugat karena kitab suci kami mengatakan itu. Bahkan Al-Quran saya mengatakan, apa kata Quran saya kepada orang-orang Yahudi terdahulu? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab. Tuh, seruannya kitabku. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang rasulku kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, termasuk menyembunyikan Injil. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dariku, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itu aku Tuhanmu menunjukkan kepada orang-orang yang ingin mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan.
Dengan Al-Quran itu, aku mengeluarkan siapapun dari kegelapan menuju cahaya dengan izinku. Dan dengan Al-Quran itu, aku menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Ini seruan. Ajakan. Nah, ada nggak ajakan di Bibelmu kepada orang-orang Yahudi untuk ikut mengikuti imamnya Kristen? Ada Tadi kan sudah bisa main HP. Wahai orang Yahudi, marilah kita merayakan Natal. Ada nggak? Wahai orang Yahudi, marilah kita menyembah Yesus di hari Minggu. Ada nggak? Nggak ada. Ajaran Kristen itu ajaran independen, murni dari Roma Yunani, yang kemudian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi, hasil dari yang diambil oleh keturunan Benyamin yang merampas pada pagi hari dan membagikan sore hari kepada orang-orang yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang non-Yahudi, Paulus. Untuk menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadikan pengikutmu Kristen, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu dalil. Kau baca Matius 23 itu, sumpah serapah Yesus kepada orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, semua dikutuk oleh Yesus. Apa kata Yesus di data nomor 36-nya? Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Kedebak, kedebuk, kedebak, kedebak, kedebuk. Itulah kalian. Oke? Udah ya? Kamu tidur? Naikkan organ yang lain. Silakan. Siap, Bang Zuma. Oke, sambil diseling ini teman-teman, Kak Nora atau Kak Edel nih, tolong nih, ini yang untuk donasi korban bencana Sumatera. Tolong Kak Edel, Kak Nora, buka mic. Iya, makasih, Masya Allah. Silakan Iya, teman-teman Bang Zuma, sekalian. Masih untuk berapa hari kemudian kan ya? Berapa hari ke depan kemudian masih ada ya? Targetnya semalam itu kan sudah mencapai 50-an juta lebih. Nanti Mantap. tinggal disalurkan ke Api Sumut. Koordinasi dengan Bunda Rahma, Dinda Nora, dengan Bang Handi atau Bunda Rahma. Nanti disalurkan melalui Api Sumut. Oke, silakan Kak Edel, Kak Nora yang buka nih untuk donasi kita pagi ini untuk korban bencana. Iya, iya. Iya, nomor rekeningnya aku ketik di bawah ya. Buat Sampai hafal deh. teman-teman. Hafal? Iya. Wah, keren Hafal. kali, Bang. Mantap memang. Mantap, mantap, mantap. Ini saya dari Sumut aja ya Bang ya? Kenapa, Ya. Dek? Gimana? Mewakili Gimana? dari Sumut aja gimana? Gimana? Mewakili dari Sumut. Suara saya kecil ya? Enggak jelas. Enggak, mulutnya yang kecil. Maksudnya mewakili dari Sumut atau ikut juga Padang, Aceh? Oh iya, nanti Sumut yang salurkan ke sana. Sumut yang salurkan kemana Bang? Kan Pusat. pusat salurkan, apakah pusat salurkan ke Sumut semuanya, nanti Sumut yang ini. Nah, nanti bicarakan aja dengan tim kita di pusat. Oke. Kalau bisa Assalamualaikum warahmatullahi dibagi 3 gitu kan. Aceh. Tapi kalau di Aceh itu tolong nama pen di Aceh itu dihapus. Jangan sampai dia kena bantuan juga. Kalau di Aceh siapa apanya Bang? Ada Api Aceh kan, Dek? Ya itu siapa yang megang? Bang Teman-teman Ali pusat. Aceh. Cuman Bang Ali takut. Aceh nggak sih? Ya, Nah, mungkin. Bang Ali udah nggak di Aceh. Yang jelas Oh, bukan udah. media Aceh loh ya. Yang jelas bukan media Aceh. Dia udah di Kalimantan kalau nggak salah kerja beliau. Makanya Iya. saya bilang. Nah kalau di Padang mungkin Datu ya. Iya, Oke, Datu. Langsung Oke, langsung masuk, Kak. Langsung masuk Kak Nora, ntar Kak Edel yang nyebutin rekeningnya. Silakan Kak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini mewakili dari Sumut ya. Tapi kita tahu bencana banjir ini sudah merata di seluruh Sumatera termasuk di Aceh dan di Padang. Jadi bagi saudara-saudara yang berkelebihan rezeki, ayo kita saling bahu membahu, tolong menolong di atas kebaikan untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Mereka betul-betul sangat membutuhkan. Ada beberapa tempat yang belum bisa dijangkau oleh
tim penyelamat ya, baik yang mereka bisa diungsikan atau memberikan bantuan berupa bahan pangan, pakaian. Ayo kita membantu, meringankan beban mereka. Seberapa saja yang kalian berikan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan rezeki bagi kalian yang membantu mereka ataupun yang tidak bisa membantu materi berupa pakaian pun, nanti di situ ada apa ya? Silakan cari tempat yang untuk bisa menyalurkan berupa pakaian. Tapi untuk berupa materi nanti dari API Pusat memberikan kepada API Sumut, nanti API Sumut koordinasikan kepada Padang ataupun dengan yang di Aceh, siapa yang bisa dapat dijangkau di Aceh, siapa yang bisa dapat dijangkau di Padang. Nanti ada beberapa titik kalau di Sumut yang saya lihat di grup itu yang akan mendapatkan bantuan langsung berupa pangan ya. Karena mereka di situ masih susah berupa pangan. Pakaian kalau tidak salah mungkin sudah ada yang berupa pakaian yang disalurkan langsung kepada anak-anak, orang tua mereka juga. Nanti rekeningnya disebutkan oleh Edel. Saya ingatkan seberapa saja, seikhlas mungkin, tidak dipatok, tidak dipaksa, ya. Seberapa saja yang kalian berikan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka sangat membutuhkan. Ada beberapa titik yang belum mendapatkan bahan pangan. Itu saya kalau dengar cerita dari Tofaruk ya, ada sampai orang tua itu jalan 3 km loh, hanya membeli telur saja untuk mendapatkan makan mereka. Ya, sangat mengerikan ya. Jadi ayo kita bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas kebaikan. Ingat, mereka juga saudara kita. Mereka kali ini mereka juga sangat membutuhkan bantuan kita. Info terakhir ini mereka masih digenangi banjir ya. Kalau tidak salah sepinggang semalam yang lalu saya dengar. Kalau tidak salah sepinggang, karena di sini sudah merata lagi, air hujan udah mulai turun lagi. Kemarin sempat surut, beberapa hari tidak ada hujan, tapi qadarullah hujan turun lagi dan air mulai meninggi lagi. Ayolah. Bagaimana saudara-saudara kita di sana memang sangat membutuhkan berupa pangan dulu ya. Sangat mengerikan ya Allah, na'udzubillah ya Allah, Masya Allah. Ayo, itu nomor rekeningnya sudah ditulis itu, Setiawan tuh. Masya Allah, ini saudara-saudara kita mantap ini. Di screenshot ya, screenshot. Nanti bukti pengirimannya di mana Bang? Bang Zuma, sama siapa dikira? Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Kaedel sebutkan nomor rekeningnya, silakan Kaedel. Itu sudah di bawah, udah di typing, jangan lagi disebut nanti rungkat. Udah di bawah tuh banyak itu Di SS ya, di SS saja. Itu API Pusat. Nanti insya Allah kalau sudah terkumpul berapa hari kemudian baru nanti dikoordinasikan ke Sumut. Nah, nanti orang dari Sumut ini koordinasikan kepada Padang dengan Aceh. Kalau Aceh saya juga nggak tahu nih siapa nanti nih. Kalau Padang bisalah Bang Datu, ya, Bang Datu. Kalau Padang nanti ditinjau lokasi mana yang paling parahnya ya. Yang paling parahnya di situ yang mungkin sangat membutuhkan ya, karena belum terjangkau. Ya seberapa sajalah semampu kita, seikhlas kita. Karena juga kita tidak bisa memaksakan, melihat keadaan ekonomi juga kan. Itu tuh di bawah tuh. Aku kirim cuman di rekeningnya aja Bun. Ya. Ya, barakallah, terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menyalurkan yang sudah memberikan bantuannya ya. Semoga Allah melipat gandakan, melebihkan rezeki kita, mempermudah urusan kita, memperlancarkan usaha kita, memberikan kita kesehatan, barokah umur. Amin amin ya Allah. Amin. Ya, silakan Bang Zuma. Mau ditambahkan Bang atau mau dikurangi? Oke teman-teman sekalian yang ada di YouTube juga ya, teman-teman yang ada di YouTube, silakan salurkan bantuannya. Ini saatnya, momennya yang sangat tepat untuk kita membantu saudara-saudara kita yang ada. Meskipun kita sendiri mungkin serba terbatas, tapi paling tidak kita masih bisa tidur nyenyak kan gitu ya. Masih bisa kemudian kita makan apa adanya, yang penting tidur kita nyenyak. Teman-teman kita di sana sudahlah tidurnya tidak nyenyak, dalam makannya sangat terbatas, ya. Maka mari kita berbagi. Kapan lagi?
Sekaranglah saatnya kita berbagi gitu ya. Untuk itu silakan salurkan bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh di rekening Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia 75 kali 51770. Nanti resi buktinya bisa dikirim ke Bang Handi. Seperti itu teman-teman. Silakan dicatat. Kalau mungkin hari ini sahabat-sahabat belum ada dana lebih untuk bantuan kepada sahabat kita, ya dicatat aja nomor rekeningnya. Mungkin besok atau lusa atau kapan aja bisa berinfak. Nanti tinggal kasih catatan infak untuk saudara-saudara kita yang kena bencana. Begitu teman-teman sekalian. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Suma. Saya mau ini dulu. Terima kasih buat semua yang menonton, 700 lebih. Terima kasih atas atensinya dari kalian semua yang selalu support dan dukung API, Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Nah, ini saya mau pergi dulu. Saya sampai tinggal pergi si tuyul saat itu. lanjut. Pergi si tuyul saat itu. Ya, memang kalau di daerah sini ya, Tapanuli ini yang paling parah memang Tapanuli Tengah, daerah perbatasan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah itu daerah Garoga, Sibolga dengan Batang Toru. Di sini bencana longsor dicampur dengan banjir longsor sebenarnya, karena ini kayu-kayu penebangan liar, masya Allah ngeri kali. Itu belum bisa dijangkau ya. Saya kasih tahu itu belum bisa dijangkau, makanya di sini tuh kalau BBM tuh masih langka. Bayangkan 1 liter aja 50.000 loh. Ngeri, 1 liter 50.000. Di sini belum bisa dijangkau. Daerah Sibolga, Garoga putus. Akses jalannya putus. Jembatannya roboh. Jadi memang kalau daerah sini yang paling terparahnya itu saja Sibolga. Yang mayoritas di sini kita tahu Sibolga itu mayoritasnya, apalagi daerah Huta Godang, Garoga itu mayoritasnya memang Kristen. Tapi bagaimanapun mereka itu adalah saudara kita, kita cukup doakan saja ya. Kita doakan, kalau ada yang mau membantu silakan membantu di sana. Kalau bisa akses ke sana ya silakan. Kalau daerah saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Selatan ya, yang masih bisa kalau membantu di sana silakan. Di situ juga mungkin di situ juga ada saudara-saudara kita yang muslim. Di situ paling parah karena situ sudah rata semua. Rumah mereka tuh dihantam dengan kayu-kayu balok hutan yang besar itu. Itu yang membuat jadi rata semua rumah-rumah. Kalau terus lumpur longsor dari gunung-gunung, karena memang di situ daerah ada gunung-gunungnya, kan hutan situ. Itu paling parah sekali. Ya Allah, parah. Makanya saya heran Bang Zuma. Iya. Ada kemarin saya lihat mereka penggalangan donasi, ternyata bukan untuk bencana. Jadi bencina. Pembangunan gereja. Oh, mama Iya. Amin. Abang tahu Mr. M itu kan yang sering main PK-PK Kristen itu. Dia menggaungkan untuk pembangunan, bukan untuk bencana saya lihat. Karena katanya nanti di ACC kan kita lihat pembangunan lucu orang ini. Padahal di Sibolga sana Bang, Kristen itu Bang yang kena itu daerah Huta Godang tuh nias, Kristen semua tuh Bang. Kristen itu. Lucu ya. 90%. Keseran ini penggalangan dana. Ngeri mereka penggalangan dana lumayan, tapi bukan untuk itu, untuk pembangunan. Astagfirullah. Giliran kita donasi ribut. Donasi sikit-sikit donasi katanya. Itu yang makanya saya heran Bang. Ini memang betul ajaran kasih. Kasih betul. Ya Allah. Kan mungkin karena di situ syarat ekonomi bisnis. Mungkin. Nah, baru masuk saya. Betul. Iya kan? Karena menghasilkan ya kan ya? Iya. Kalau yang tidak menghasilkan, yang justru merugikan ya untuk apa gitu ya? Betul. Setelah mereka mengumpulkan donasi, bangun sebuah gedung, terjadilah di situ pemberian secara sukarela dan Sukarela. akan datang. Begitu. Habis itu nanti ribut lagi. Jemaatnya pindah ke denom lain. Ribut kan? Ribut lagi. Ya. Tapi itu urusan dia lah.
Kita fokus ke bencana aja dulu, teman-teman kita yang panitianya yang lagi kumpul dana di sana yang untuk rumah ibadah mereka, kalau perlu kita kasih juga sumbangan. Ya. Bukti untuk apa kita kasih sumbangan, Bang? Kan dia sibuk mengumpulkan kemudian untuk rumah ibadah. Iya. Tidak peduli lagi yang lain. Nah, seperti dapurnya nggak peduli, rumahnya ngancur kena musibah, ya kita bantu dia. Iya. Itu. Di roomnya Syair berdarah itu. Pagi-pagi dengan sore. 2 kali mereka tuh. Saya lihat si Syair berdarah udah lihat ini ya. Ini udah setengahnya, kita tinggal membangun atasnya aja. Ayolah. Baru mereka singgung. Tidak seperti yang sebelah situ. Mereka nggak mikir kita donasi ini untuk bencana, mereka untuk rumah gitu, rumah Tuhan. Katanya rumah Tuhan kan. Itulah. Ya Allah, ya Rabbi. Lanjut Bang, lanjut. Mana sih Mas Kalam? Udah turun dia. Rumah Tuhan ya. Mungkin di bawah ada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan Mufti nanti host atau moderator yang bisa Bukti TF-nya dikirim sama Bang Handi atau gini, bukti TF-nya silakan dikirim sama siapa yang kalian tahu nomor wawanya. Bang Handi kalau tahu ya tahu silakan. Bunda Edel ataupun saya ataupun Ya, Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Karena nanti ya sebentar Bang. Waalaikumsalam. Karena nanti itu bukti-buktinya nanti akan kami kirimkan juga nanti ke pusat biar bisa jadi cetak gitu. Bukti pengeluarannya, pemasukannya, baru nanti pengeluarannya begitu. Atau nanti kami kalau memang disalurkan ke Api Sumut, nanti ke Api Sumut kami kirimkan bukti apanya semua biar nanti dibuat laporannya. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, penyalurannya kemana, dokumentasinya nanti akan dikirimkan ke Api Pusat. Begitu ya Bang ya? Iya, betul sekali. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya mau konfirmasi aja. Ini saya tadi kan udah transfer. Cuman saya nggak tahu nomornya Bang Andi. Mau konfirmasi Itu di bawah, Pak. di transfer Di saja. bawah Pak. Oh di bawah. Di bawah ada yang ketik itu. Lewat WA atau lewat apa ini? Lewat WA boleh. DM Itu nomor HP-nya di bawah itu. Sudah kami ketik di bawah. Oke, siap. Oke, terima kasih, begitu aja. Ya, terima Sehat-sehat kasih banyak. semua buat saudara muslimku semua yang lagi kena musibah juga mudah-mudahan tabah dan menerima apa kehendak Tuhan. Jadi kita hanya ada rezeki sedikit, mungkin bisa membantu yang lagi kena musibah. Begitu Amin. aja. Ya sama-sama Bang. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Kakak. Sehat selalu Bang Juma. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nomor Bang Andi ya, yang di bawah nomor Bang Andi. nggak bisa disematkan, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, aku ngetik Mesianik, nomor pun Mesianik naik, kadang Mesianik. dihapus, kadang enggak. Mesianik naik. Udah jambak gitu masih ada. Janganlah tapping-tapping di bawah. Tunjukkanlah kalian tuh orang yang berbobot, pinter. Kan Yesus mengajarkan. Coba nih Sat. Nggak bisa ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Dimasan juga. Aduh Bang, waalaikumsalam. Noise Bang, noise Bang. Izin ya Bang. Aduh. Noise Bang, noise. Abang di mana Bang? Di Makassar Bang. Bang Zuma. Aku di Medan. Ya. Aku di Makassar. Aku nggak tanya kau Darko. Kalau Darko di Medan, aku di Makassar. Saya dengar VN dulu, Dek. Bentar aja. Ada VN, Mas. Bentar ya. Oke. Ya, Kristen silakan naik. Saya tidak tanya kau Darko. Saya bertanya, abang di Makassar Bang. Perasaan kali kau di Makassar kau. Bang Darko harusnya jawabnya di hatimu Kak Nora gitu loh. Red. Oh nanti kena lempar aku. Oh iyalah, jelas lah. Jangan sembarangan ngomong, bercanda jangan sembarangan deh. Boleh. Kok nggak tanya aku, Dek Nora? Ya, Bang Aldo di mana, Bang Aldo?
Ya, semoga saudara di bawah yang sudah tap-tap layar ya. Ayo tap-tap layar loh. Ini 60, penonton kita 700. Ini bisa tembus 100 lebih loh. Yang sudah tap-tap layar, barakallah ya. Syukron, semoga jari-jarinya mendapatkan pahala. Jangan lupa tap-tap layarnya sambil mengucapkan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Agar tidak sia-sia. Bagi Bani Taiping, Masya Allah, terima kasih yang sudah selalu mendoakan kami yang di atas ini, semua saudara-saudara kita juga ya. Terima kasih, barakallah. Semoga kalian pun selalu sehat, diberikan Allah kenikmatan rezeki, kelimpahan rezeki, barokah umur. Yang belum berjodoh mendapatkan jodoh, yang sudah berjodoh menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Bagi yang ingin berpoligami ya diundur dulu ya, kalau belum sanggup jangan ya ngotot-ngotot, kuat-kuat nafsumu saja, oke? Gitu. Ini Bani Taiping ini jos saya bilang. Kenapa? Kalau datang taping dari Oten yang menyesatkan, laknatullah itu, oh Masya Allah, gercep mereka, gercep. Masya Allah. Saya doakan deh bagi kalian semua. Kami umat muslim selalu mendoakan sesama seiman. Tim Hore mantau ya. Hore. Kalian kan selalu bertanya, Bunda Nur kenapa nggak sama dengan Bang Zuma? Bang Zuma ini tidak bisa ditebak kapan dan di mana beliau berada. Kadang subuh sudah di sana, kadang tengah malam di situ, kadang malam di situ. Gitu loh. Doain hutang lunas Bun ya. Semoga yang punya hutang ya, yang punya hutang cepat dibayar hutangnya, dilunaskan ya. Jangan berutang lagi dengan pinjol ya, pinjol. Itu mencekik, rentenir dijauhi ya. Kalau mau berutang silakan sama si Darko atau sama si Dedi. Insya Allah mereka akan bisa membantu. Jangan lupa kita mengamalkan di dalam bekal. Jikalau ada yang meminta kepadamu, berilah dan jangan engkau memintanya kembali lagi. Nah, begitu ya. Harus ya. Kalau Oten sebelah beda. Jikalau ada yang meminta kepadamu, kasihlah 20%. Tagih sampai dapat. Kalau tidak, ambil barang-barangnya semua. Nah, itu Oten ya. Iya, makanya duitnya banyak. Ajaran apa? Kasih kima gitu loh. Aku kalau ke pasar, jujur ya, kalau ke pasar ya, apalagi kalau pagi-pagi tuh banyak kali mak-mak sambu loh. Mama sambu tuh banyak kali. Nanti Bang, Eda, jangan dong udah pepek kue Eda. Oh, mati mau katanya. Oh, malah tengok lah. Jualannya aja cuman cabai 2 kilo, bawang 5 kilo, itu saya yang dicera. Datang dia pagi-pagi sudah bawa ini kan di dalam kepalanya. Oh Eda, mana utangmu? Belum ada duitku Eda. Matilah kau, ini tengoklah begini. Udah berapa kali kau nunggak ini? Kayak gitu. Kan ngeri kan? Ini saya bilang, jauhilah yang seperti itu. Tidak mendapatkan barokah. Nggak ada barokahnya. 1 juta balik 1.200.000. Nggak ada barokahnya. Seberapa apalah 200 itu. Kau nikmati. Matilah kau itu. Iya. Bang keliling itu Bun. Ada lagi. Memang kadang tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah ku tengok duduklah mama komplek ini ya. Kenapa kau Kak? Besok pusing mikirkan apa? Mikirkan Mekar, Amarta, terus Bang, terus ampun. Astagfirullahaladzim. Kau bisa jauhin ya. Mau pinjam sama kakak, belum pernah jumpa kita Kak. Iya Kak Emma, jangan kau pinjam sama saya. Kau pinjam sama saya ya, sama-sama kita saling meminjam-minjamkan ya. Bang Syariah. Pusing dibikin sendiri ya. Kenapa kita pusing dibikin sendiri? Ini karena kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Bersyukurlah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Ingat, rezeki itu tidak tertukar sayangku. Tidak tertukar.
Allah sudah menetapkan rezekimu seperti itu, ya seperti itu. Dan itu yang terbaik bagi Allah. Apa yang baik bagi Allah, walaupun belum baik bagi manusia, ingat, Allah sesungguhnya Maha Tahu. Allah sesungguhnya Maha Tahu. Bersyukurlah untuk meningkatkan rezekimu. Ya, rajin-rajinlah sholat duha. Ya, sholat duha itu sebagai apa itu? Itu membuka tingkap langit untuk menurunkan rezeki itu, sholat duha itu. Tahajud. Itu loh. Sebelum tidur, ya usahakan wudu, sholat taubat lah 2 rakaat. Itu loh. Ya bunda, wih mantap ini semua. Masya Allah, Allah Akbar. Bang Zuma lagi apa mungkin? Sarapan beliau. Ya Kristen, ayo. Siapa yang mau naik Kristen berdiskusi ini, di sini ada abang kita, guru kita Bang Zuma. Nah, insya Allah kita mendapatkan pencerahan dari beliau. Bagi saudara-saudara yang di bawah, dicatat ya. Kalau Bang Zuma menyebutkan data-datanya, dicatat ya, biar kita juga bisa mengetahui. Oh, berarti begini. Jadi semakin kuat keimanan kita di dalam Islam begitu. Ingat juga ya, boleh kita marah kepada orang-orang yang menghujat agama Islam, yang menghina agama Islam. Boleh, tetapi jangan melakukan tindakan bodoh. Saya tegaskan, jangan melakukan tindakan bodoh. Sampai menginjak-injak kitab sucinya Kristen, itu masih diakui negara, janganlah. Boleh kita marah, boleh. Bagaimana caranya? Makanya saya bilang, catat apa yang dinarasikan oleh guru-guru kita. Makanya saya bilang, jangan masuk ke room Kristen. Masuk ke room Kristen, otak kalian jadi error. Ujungnya emosi. Kalian buatlah suatu kesalahan, kebotolan yang fatal. Jangan. Ambil ilmunya dari room-room saudara kita yang Islam. Catat. Oh ini tentang ini, oh ini tentang itu. Jadi ketika kalian buka nanti di Google, di Alkitab Sabda, kalian naik ke atas. Oh, ajaran kalian begini, ajaran kalian begitu. Kira-kira sudah tidak kondusif, tinggalkan. Kalau mereka sudah menghujat Nabi, tinggalkan udah. Yang pasti kita sudah kasih tahu. Oh, ini perbedaan. Ajaran kami di Al-Quran gak ada kayak gini. Buktikan di dalam Al-Quran ada ajaran kayak gini. Gitu loh. Kalian masuk ke room Kristen, marah, emosi, naik ke atas, kalian dipancing. Dipancing kalian. Ujungnya apa? Kalian tidak berpikir cerdas, akhirnya melakukan suatu tindakan bodoh. Ini kedua kalinya. Kedua kalinya saudara Islam melakukan tindakan kebodohan. Minta Bible ya. Iya. Mereka bilang, saya naik ke rumah siapa tuh? Nora, bagaimana itu? Katanya didikan Bang Zuma itu. Siapa bilang didikan? Logika saja salah satu contoh yang pertama kali dilaporkan. Yang melaporkan siapa? Umat Muslim. Jadi mereka bilang, laporkan lagi. Ngapain? Kalian yang laporkan. Kalau kalian menganggap itu kitab suci kalian, firman Tuhan kalian, ya, sebagai pedoman, petunjuk bagi kalian, lisan Tuhan kalian, laporkan. Kami mengecam tindakan yang dilakukan oleh saudara kami itu. Tidak baik seperti itu. Marah kalian. Iya, dia menghujat. Apa pasti kamu menunjukkan kelakuan kebodohan kamu seperti itu. Saya melihat video itu, saya kirim sama Bang Zuma. Bang Zuma bilang, itu orang gila itu. Memang gila. Makanya dia pernah mau naik ke room saya tidak mau lagi naikkan. Sudah berapa kali itu saya tegur dia itu. Di roomnya Blender, dia mengucapkan nama oknumnya. Begini. Saya kalau bisa jangan mengucapkan oknum lah. Ya, nggak pernah saya itu Faruk ataupun nggak pernah. Kalau di situ belum ranah diskusi ya, masih monolog. Mana mau? Di Indonesia ini negara hukum loh. Negara hukum. Jadi bertindak yang bijak lah.
Kalau rasa, makanya saya kalau udah nengok di situ udah penghujatan, ayo Ucrim naik botol, Nabi kok begini-begini, saya tidak akan pernah mau masuk karena nggak ada edukasi di situ. Yang saya lihat semua di situ penghujat. Saya naik untuk apa? Saya naik sebentar memang. Saya hujat pribadi mereka. Gimana ajaran kasih? Udah kau kasih anakmu diperkaos. Mama kau bagaimana nikmatnya? Nggak ada ajaran kalian di mana tidak boleh kawin sama ibu kalian. Oh, udah, pokoknya udah selesai. Mereka bilang, udah turun pergi. Kan memang ajaran larangan itu, aturan soal perkawinan itu tidak ada di dalam kitab mereka. Makanya saya bilang, jangan giroh kita saja, emosi kita saja, kita naik ke atas menunjukkan kebodohan kita. Maaf sekali. Saudara-saudara kita nih, ayolah belajar. Seger-seger Kalau kayak si Seger ini kan, si Seger ini, jangan kalian tanya lagi si Seger ini. Ya kan Seger, jaringan dia aja, jaringan apa? 2G, 3G. Tengoklah. Seger. Aduh. Oh iya. Jangan hina pribadi lah. Assalamualaikum, sahabat shalom. Waalaikumsalam, wahai penghuni neraka. Yang jangan gitulah. Aku kan udah santai sini. Kau yang wahai penghuni neraka, aku datang kau ngomong gitu. Nanti kalau aku balas kau nangis. Adikku. Al-Quran kami yang mengatakan orang-orang yang menyekutukan Allah, Ya kan? kafir, musyrik, munafik, itu akan ditempatkan di neraka. Kan itu saya bilang menurut Al-Quran kami, Allah sendiri yang mengatakan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bahkan Bible kalian sendiri. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, kata Yesus kan? Benar kan? Betul. Oke, biar aku jelaskan. Ya, oke, bukannya kalian yang dulu masuk neraka, bukannya kalian muslim yang dulu masuk neraka. Gimana? Nora, Udah jawab. kalian Yesus kan dicuci mengatakan, dulu, di laundry bukan dulu. setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kata Yesus. Nah, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Islam kah? Iya, Yahudi kah? iya, Siapa yang memanggil Tuhan? Iya. Siapa, Dek? iya, aku yang manggil Siapa? Yesus Tuhan. Nah, Aku. Yesus Nah, mengatakan, bukan orang yang memanggil dia Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Itu kan Bang suruh monitor, terkait nabi-nabi palsu, apakah aku nabi? Nah, ya kan? Nah, bukannya kalian yang duluan masuk masuk neraka. Kalian kan di laundry dulu, Naura. Aduh, jangan lari ke situ, Ya kan? Dek. Saya bertanya. Kan aku udah jawab dulu. Gak Saya lari. bertanya, Kau kan pernyataan udah Yesus. mengakui tadi. Sebentar. Itu saya Matius kau berapa kan- itu, Matius 7 ya? Yesus jelas-jelas masuk ke sorga, naik ke sorga. Sekarang kalian siapa yang Bukan begitu, menjamin Dek. kalian masuk Dengar, surga? Dek. Gitu deh. Dengar ya. Ya oke, Kan kata anggaplah Yesus begini, bukan Tuhan. sebentar. Matius 7 nomor 15. Seenggaknya dia Sabar, Dek. Sabar, Dari Dek. Sabar. orang Yahudi. Ya sabar dulu, Dek. Ini kakak bacakan. Kita harus pakai data ya. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang yang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang saya tanya, Yesus mengajarkan menurut kehendak Bapaknya itu ajaran apa? Menyembah kepada Yesus, memanggil Yesus Tuhan, atau mengajarkan, dengarkanlah, tuh Bapa yang mengutus aku, suara tidak bisa kau dengar, rupa tidak bisa kau lihat. Yesus mengajarkan juga, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus juga mengajarkan, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau Yesus mengajarkan, panggil aku Tuhan, sembahlah kepadaku. Jawab, Seger.
Oke, biar ku jawab. Satu, itu kan kau udah jelas-jelas baca tentang nabi palsu. Ya kan? Nah, nabi palsu itu ya kau tahu sendirilah. Kita dari buahnya. Nabimu, maaf nih kau ngomong gitu. Anggaplah Yesus bukan Tuhan, terserah kau. Nabimu, apa yang dia lakukan? Dia menikahi bocil umur 6 tahun. Dia mengawini para janda-janda, banyak istri. Dan nabimu tidak menjamin surga. Kalian dicuci dan di laundry dulu. Jangan diam jangan kau. ngomong. Diam kau. Saya bacakan ini kepada kau. Nih, saya bacakan. Kau tidak pakai data kau. Di mana di situ di dalam Bible kau? Mana dia? Di dalam Bible kau itu batasan umur mengawini perempuan Kristen. Di mana? Kamu harus bisa menunjukkan sebagai data pembanding. Nora, tengok ini. Di surat ini, pasal ini, ayat ini mengatakan tidak boleh dinikahi perempuan beragama Kristen kalau masih berumur 6 tahun. Tunjukkan. Bahkan di dalam Bible kau apa dikatakan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang saya tanya. Anak umur 3 tahun perempuan boleh nggak dikawini? Boleh. Mana larangannya? Kau lari ke bocil. Yang penyesat itu yang mengatakan kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Penyesat itu yang mengatakan bahwa orang yang melakukan hidup di bawah hukum Taurat, mereka di bawah kutuk. Bahkan orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Itu ajaran sesat. Ajaran nabi penyesat itu adalah dia, kata Yesus, yang datang mengaku dia itu adalah seorang Mesias. Siapa yang datang kepada Paulus? Saya tanya sama kau. Tidak pernah ada yang datang kepada Nabi Muhammad mengaku Mesias. Enggak. Nabi Muhammad tidak tahu Mesias. Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Nih, saya bacakan sama kau ya. Bojong kau, makanya kitab itu dibaca. Jangan kau ketekin. Nih. Aduh. Nih. Celakalah. Mang Zuba ini kemana nih? Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya yang sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dikatakan begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus ini siapa? Siapakah engkau itu Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak kapan Yesus datang seperti kilat yang turun dari langit? Sejak kapan? Bukankah Yesus mengatakan dia datang seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah barat ke sebelah timur? Seperti itulah kedatangan anak manusia. Yesus datang itu sebagai anak manusia, bukan seperti kilat. Kok pikir Bunda Maria melahirkan kilat? Kan yang lain. Mana Bang Zuma? Monitor nggak sih Bang Zuma? Ninja ini selamat pagi Ninja. Ninja Hattori. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Muslim ya bang ya? Muslim saya bang, Muslim ya. Senter. Cari outline kami bang, biar ada diskusi. Ya, makasih bang. Ayo, Kristen, biar tahu kita nabi palsu ini siapa. Yang menyesatkan, ajaran dia menyesatkan. Kamu bisa melihat dari buahnya. Kan kata Yesus kayak begitu. Oke, Stanley, selamat pagi. Stanley. Belum duduk. Sama kami masih hitam ini. Oh iya. Jaringannya sih. Ayo yang Kristen, mana si Zeger? Kenapa lompat dia? Kau jangan itu ya. Perbuatan nabi kami itu tidak pernah mendapatkan hujatan celaan dari kaum Quraisy pada zamannya. Ya Drone, halo Drone. Islam Kristen bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Ada yang mau Salam disampaikan? kenal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Ya siap. Mantap. Samarinda, menyala. Dekat dengan rumah Bang Iqbal bang saya. Oh iya. Saya keponakannya bang. Oh keponakannya gak bang? Iya bang. Siap Iya. bang. Bang izin di bawah aja ya dulu bang. Mau olahraga dulu bang. Oke, siap. Makasih sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Bang Darko, ganti akun. Siap, mantap. Ganti bang. Yuk teman-teman Kristen, dua kursi pelaminan biru. Hehehe. Ayo. Dad, kau handle dulu ya. Makan dulu aku. Belum sarapan, udah jam 8. Siap. Sarapan Kak, sarapan. Iya, ini sini pusing mikirkan BBM itu loh. Jadi anak-anak yang sekolah pun nggak diantar jemput lagi dulu. BBM nggak dapat mereka mobilnya. Terpaksa diantar. Mana nih bang? BBM mahal ya Kak sana ya? 50 seliter. Ya Allah. Ngeri kan? 2 liter aja udah 100.000. Oke Bang Charles, wes mantap. Oke. Tenang ada Bang Ya yang Charles. Kristen, kawan-kawan Kristen silakan naik dulu. Tenang ada Bang Ya, Charles. Assalamualaikum Bang Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 kursi buat kawan-kawan kita Kristen silakan. Nah, aku belum sampaikan sudah kecil ya. Salam. Oten ketik ya 3 biar ketahuan. Nah kalau mau naik apa tuh ada tuh multi. Ketik 3 dulu. Ya mungkin teman-teman Muslim ditahan dulu ya. 2 slot ini sebisa mungkin buat teman Kristen lah. Ya, Biar yang Islam ditahan dulu ya. Kalau Muslim semua di atas nanti nggak ada diskusi, nggak ada malah buruk di kita di sini. Pokoknya ini sudah ini time is debat. Mantap. Ya, time is debat. Aku nggak bisa posting ulang. Di tap-tap layarnya, di tap-tap layar dulu. Kalau kena pelanggaran juga. Kena pelanggaran ya, Det? Ya salah setiap hari kan begitu. Semua akun TikTok juga gitu. Host yang ini buka live. Bisa kok, bisa. Aku udah banding tapi masih ini kok. Tapi banyak online loh oten-oten nih. Yang nyari-nyari kemarin itu mana Bang Lid? Tadi ada kan si Darel. Master Kalam. Dia turun dah, Master Kalam. Nyari abang itu si Daril, Master Kalam, ada beberapa si Arom. Arom ya Bang Arom. Ada aku lupa itu. Ada beberapa akun yang nyari abang itu. Utan naik dapat THR. Jangan gitu. Ya udah kawan-kawan muncul. yang mau Nggak berdonasi
nomor rekening di bawah ya. Iya bang, mereka ini kayak tikus bang. Tikus ketemu singa itu kan, tahu kan? Tikus kalau ketemu singa begitu, ngintip-ngintip dia tuh, kalau sudah singa datang tuh ngintip-ngintip. Nanti kalau sudah di depan mata kabur dia lari. Kabur dia lari. Itu muridnya Paulus loh bang, dia tikus. Loh yang jatuh dari lantai 3 itu kan namanya tikus itu. Saking merdunya suaranya Paulus kan sampai terjatuh coy. Ada Fandi, tapi Fandi ini nggak tapi berbobot sebenarnya si Fandi Miguel ini. Fandi itu ya, yang kemarin ya. Iya, cocok dia kata-kata beras. Dia depan. Wih, ada bang Juma, malu aku. Kenapa? Ah. Murid bertemu guru itu harus saling bilang. Oh iya, satu lagi siapa itu, si Arum itu banyak mulutnya juga. Banyak cerita dia tuh. Roberto ini siapa coba penjambak nih. Banyak sembunyi-sembunyi mereka di sini kok. Kau perhatikan satu-satu nih. Hah? Banyak sembunyi-sembunyi mereka di sini. Si Nelson turun tadi. ITG mau nggak dia naik sini? ITG nih, ada ITG beronline nih. Ya kan apa rohnya gemetar itu. Dengan aja kupajang 2 di atas itu. Laskar Kristus nih, barusan online nih. Coba mau nggak dia masuk? Selamatlah menangkap kami loh. Ngobrol lah, sambil ngobrol lah. Cak Edel. Ya. Ya, kawan-kawan yang mau berdonasi melalui API ya. Nomor rekening di bawah. Silakan untuk membantu kawan-kawan kita yang kena bencana. Sedikit berapapun yang Anda donasikan itu sangat berguna ya. Ya, yang Kristen silakan naik multigas. Tap layar ya, tap layar terus biar nggak gampang angkat ini roomnya. Di share juga. Nggak bisa posting ulang ya, yang nggak bisa habis kena PL itu kan. Kalau ada Bang Zuma itu pada ngumpet-ngumpet gitu, kalau nggak ada Bang Zuma masuk aja mereka itu. Maunya ditumpuk kan 5-6 sini baru digerebek. Iya, digerebek mereka. Iya, maunya gitu ya. Gerebek Biasanya ya. banyak. Ngintip-ngintip bukan di beranda kan Bang Zuma, Bang Charles ini ngintip-ngintip tuh di beranda, jangan masuk dulu maunya itu. Nah, udah ngumpul semua di sini kan, baru gerebek. Ini online nih kok, baru-baru online nih. Barusan gempa, di mana gempa? Di mana gempa? Charles itu otot itu nanya itu Bang Dit. Mana nanya mana? Charles itu Enggak. Aku enggak oten. enggak. Baru ini beliau baru mualaf, baru bulan lebih. Belum genap 2 bulan. Dari tahun berapa? 2 bulan.
Kayaknya dia nanya deh, dari tahun berapa 2 bulan? Aku sedikit nyimak tadi, sedikit dengar gitu. Ya kemarin siapa tuh yang protes gitu kan? Bang Dari Charles. kemarin 2 bulan aja, 2 bulan aja mualaf katanya. Iya, kayaknya aku dengar tadi itu dari tahun berapa 2 bulan ya? Iya, di samping protes. Orang rumah protes. Kak Nora gak terdampak gempa kah? Alhamdulillah enggak. Terdampaknya itulah BBM naik kayak gitu. Sedimpuan gimana Kak Nora? Sedimpuan. Lagi makan dia. Ayah Saiful itu protes. Ayah Saiful protes apa? Thank you Bang Is. Terima kasih Bang Is. Barakallah. Tap-tap layar ya. Tap-tap layar. Kalau bisa di-share, di-share. Ya, teman-teman ya, dibantu di-share, mungkin ada teman-teman ini Kristennya. Segar, naik lagi Segar. Tuh, Emang ada Segar naik. Ada baru masuk dia. Tapi belum minta permintaan. Kayaknya itu sinyal dia itu. Syarifah Hidayat ini Kristen apa Islam ya? Muslim lah, Sedimpuan BBM reversi susah. Iya. Iya. Motor satu. Oh, ini Seger naik lagi. Itu dia tuh multi dia. Sinyal dia ini. Cari tempat yang bagus lah Seger. Thank you Bang Is. Oke, Terima seger-seger. kasih Barakallah. Seger-seger apa kabarnya orang ini nih? Tuh kan naik doubling. Cek, ada suaranya nggak? Ada. Aduh. Jaringan gue ini nggak jelas ini. Iya, tiba-tiba lenyap. Jaringan kamu pun nggak jelas. Lama Paket aja. datamu itu yang bagus dong. Ntar dulu, aku on cam dulu. Berat. Apa agak on cam ini? Itu pansos Iya. dulu lah. Terpesona dia guys. Bang Suma monitor, Bang Suma. Bang Suma monitor, Bang Suma. Oke lah, kalau Bang Suma belum Juma monitor. on cam Juma. Sahadatkan aku Juma. Bang Juma, sahadatkan aku. Ini on cam ini, on cam Nggak enggak? usah. Kita Pansos lu ya seger-seger. Maju Bang Teles, Bang Suma kayaknya. Bang Teles. Belum tidur. Muka. Nora, Iya. Apa tadi lanjut kita lanjut lagi yang tadi. Aduh, berat. Oke. Cek. penyesat Cek. ya. Saya Oke. Ada nggak sinyalnya ini? Cek. Ada. Aduh, nggak ada. Nah, Itu rambutmu kok kayak keong itu. Terpental kan lagi. kepental lagi dia tuh, tengok tuh, kepental lagi. Kau naik Besok dulu lah ke tiang apa gitu biar bagus sinyalnya. Rambut depannya tuh tadi tuh, lu kulihat kayak keong. Kayak betul kayak keong itu. Tempurungnya keong. Nah, itu ya, rambutnya bikin kena sensor TikTok. Rambutnya kena sensor TikTok langsung diturunin sama TikTok. Bisa pilek berat ya? Enggak juga. Biasa kalau pagi. itu TikTok nggak mau karena itu rambut model kaladuarsa kayaknya. Iya, udah luar sana. TikTok pun nolak loh. Iya, TikTok aja langsung nolak. Dia on cam langsung ditolak sama TikTok. Wih, jelek kali nih orang katanya. Asli. Aduh, Oten ini tiap hari ada aja yang aneh-aneh ya. Banyak. Kemarin Oten yang ini atlet rohani katanya. gitu satelit rohani. Belum ya ntar aku kirim tuh selesai live-nya inilah aman pokoknya langsung aku kirim itu.
Di HP. Iya, sekali on cam kena ban. Dia mau pansos ya kan, yakin kali begitu on cam langsung di ban sama TikTok. Itu Nora agak kareba. Baje-baje sih. Kareba. Kareba badeceng. Agak kareba bahasanya Bang Juma nggak sih? Bukan Iya. Bang? Iya, Sulawesi itu. Ogi. Dijambak sama tuannya. Gara-gara rambutnya jelek dia dijambak sama tuannya. CRTV baru online ya. Aku coba. Biasanya masuk deh, kalau pengundang pasti masuk deh. Marcelo da Silva. Dijambak Tuhan. Ini itu dijambak Tuhan katanya. Kalau ngeliat mukanya siapa sih sekretariat pengen rasa pengen kejedot ke tembok itu kok. Biar lurus apa aja. Bang Tito Cibiner. Kita cari Oten dulu ya. Itu si Mandru tadi gimana, Bang? Lihat si Mandru tadi Ten. Yang pas aku mute itu. Mandru siapa? Mandru siapa? Oh, Ten. Kenapa? Udah naik kok dia? Astaga, yang tentang Lukas 14 tadi. Mandru? Nggak ada naik. Haking. Naik ya. Mandru udah ada naik. Bang Juma belum naik. Ya, Bang Juma beliau lagi Nggak ada naik dia. naik Haking. Aku Oten. Naik. Naiklah Haking. Udah dijambak pun. Adanya si Mardan. Siapa lagi masuk sini? Mardan. Oh iya, Mardan. Mardan makanya kok itu. Kepental lama, nggak lama abang itu lanjut kerja, udah lama dia masuk lagi tuh. Kayaknya saudara dia agak mirip namanya. Terima, naiklah. Haking. Udah dijambak, terima. Gimana sih? Naik berobat. Naik Haking. Multigas. Pencet itu multigasnya. Haking. Syaputra. MSR Kristen kah? Papa Zola ini Kristen apa Islam? Gepeng Kucai. Yang Islam ditahan dulu ya. Papa Zola ini Islam atau Kristen? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, terpancing. Oke. Gepeng ini Islam atau Kristen? Di sini ya Bang Papa Zola. Duh, dabring lagi gepeng. Kucai, Gepeng. Udah, dabring lagi dia. Dabring, turun dulu ya. Kalau Kristen typing Kristen, yang Kristen typing Kristen, aku Kristen. Tiga, ketik 3 lah. Kalau nggak ketik 3, nyimak dulu apa yang disimak. Naiklah dulu Haking, biar di bawah ada yang disimak. Coba naik dulu.
Kenapa lah harus 3 tuh? Kenapa? Kenapa lah harus 3? Ayo. Harus 3 karena mereka kan Trinitas itu. Ya kan Tuhannya 3. 3. Tuhannya Berarti mereka 3. sedang 3 angka tapi 3 ya? Esa. Macam mana itu? Kata-katanya tuh Bang Charles. Hah? Tuhan 3 pribadi tetapi Esa. Kayak mana itu? 3 pribadi tapi enggak pernah mereka 3 pribadi, 1 hakikat, itu aja narasinya mereka. Bisa Iya, satu dibedakan hakikat. tapi tidak bisa dipisahkan. Hah. Mumet kan? Itu loh hacking. Kau disuruh naik tuh di bawah tuh naik hacking. Nah. Ada yang mau dibahas. Tapi kalau ini, kalau Bible tahun 1300 itu kan, 1300 abad 13 itu, 1 Yohanes 5 nomor 7 itu bukan bukan bersaksi di situ. Sebab ada 3 yang bersaksi yang tertulis di tahun 1300 itu, sebab ada 3 roh. Wah, 3 roh. Terjemahan bahasa Inggris yang paling pertama, yang paling awal. Yang berapa? Yang 16-11? KJV 1300. Oh, 1300. Bukan KJV ya? Bukan, KJV belum ada itu. Iya. Punyanya KJV ini, punya KJV itu udah abad 16 dia. KJV itu 15 dan 14, 15. Punya ini John Wycliffe. Ada opung, naik lagi opung sini opung. Waalaikumsalam opung. Naik opung. Naik sini opung. Ini ada Bang Zuma nih. Tadi opung yang undang Bang Zuma tuh. Bang Zuma opung turun, Bang Zuma naik. Opung Rambe naik opung. Mau gabung Apical Team di mana ya? DM aja, DM hostnya. Siapa? Oh, si Lili. DM aja ke Ani akun ini. Waalaikumsalam. Opung Rambe naik opung. Mana Kanora? Jeda tuh Kanora. Pental nanti tuh. Hai. Kok gitu? Apa? Apa dulu? Situasi Sidimpuan gimana Kak Nora? Aku belum tahu ya. Banjir. RK baru online. Mau nggak dia masuk sini? Saya Katolik. Oh, kalau kocak ya nggak dapat lah. Katolik naik lah hacking. Lanjut dulu aku ada telepon. Kau panggil jadi nggak jadi telepon. Naik aja Bang Hacking. Udah dijambak itu hacking dari tadi, dijambak-jambak tuh. Udah dijambak dari tadi tapi dia nggak mau naik, itulah nggak jelas. Bunda Nora, Bang Iqbal kata Bible kok nggak pernah nongol. Ya sibuk Akhir tahun ini. Bang kata Bible lagi sibuk. Masih jualan. Nanti dijambak terus itu sisa rambutnya sedikit itu kayak tutup panci itu. Habis. Mana RTV ini? Tumben dia. Jangan ngintip di beranda dia. Wah, dilihatnya
ada Males orang kayak gitu. ada Bang Jelas, ada Bang Zuma. Gitu. Jangan ngurusi agama lain, jangan ngurusi agama lain kata dia. Ya ngapain lu masuk room debat? Siapa terputus Kak Nora ya Kak? Mbak Nora, telepon dia lagi telepon. Shoppingan. Ya, yang mau naik silakan Multigas Kristen. Multigas ya. Kalau yang itu sudah dikirim, Mang Det, yang apa namanya itu tadi? Kristus itu atlet rohani itu sudah. Yang itu yang belum. Yang dua kan, yang Arom sama si ini kan. Siapa Iya. tuh? Itu kan blockchain sudah. Yang Kristen yang pertama itu kan yang menyebutkan Yohanes 25 41 sampai 44 itu kan pertama itu kan si ini Christian Jupri, kedua Arom, ketiga yang tadi yang sama Bang Erik itu nggak tahu pembahasannya apa itu. Sama si siapa itu? Sama. Kambing yang terkutuk yang menyeru Yesus Tuhan itu. Ada sudah saya dapat itu. Ternyata baru kemarin saya upload itu kok. Saya cari ke bawah kok nggak ada. Ternyata paling atas. Mana Opung nih, mantau aja di bawah. Naik sini Opung. Oh, Rambe. Tadi Opung manggil Bang Charles loh, nggak dengar kah? Di mana? Tadi lo Opung naik sini, Opung Rambe. Enggak dengar aku. Oh, tadi dipanggil kok. Pas ini pas kerja itu kali alatku nyala itu kan nggak kedengaran lagi apa itu. Ya, aku bilang kerja itu Opung, dalam lagi pulang itu aku bilang. Tadi naik. Yang undang Opung sini kan Bang Zuma. Yang undang Bang Zuma sini kan Opung tadi. Oh. Ada si Darel sama si Master Kalam itu. Si Mardan sudah turun itu. Nggak lama itu turun dia. Banyak mereka online ini. No. Ada Katolik cuman nggak mau debat ini pagi ini. Cuma aja ngundang dia. Oh, Bang Rio di sini, Bang Rio. Citak titik. Romeo. Multi Bang Rio, multi. Mana? Nggak mau multi dia. Di private, kayaknya di private akunnya itu. Kita tengok dulu. Naik Rio. Ini Ustadz Gaul 48 ini Oten apa? Muslim itu. Kita hapuskan dulu. Sarifah ini siapa nih? Kak. Mereka
Rifa. Ya, ya. Rifa, Rifa. Ada musik, ada musik. Iya loh, jangan bang, cuma bisa live itu. Ke ini. Aku juga nge-live. Lah itu Det, aku nggak nongol gambarnya, kenapa ya? Ini juga nih. Jaringan lu. Buat Bang. aku juga. Alhamdulillah Oten punah. Damai kali ya kalau Oten punah ya. Damai dulu ini rasanya. Terima kasih Bang Wan. Ya kawan-kawan yang mau berdonasi. Kalau punah banyak yang angkat koper. Iya kan banyak loh itu yang angkat koper keluar. Saudara-saudaraku terkasih yang itu keluar itu mengangkat koper.